Merinding kalau lihat mendengar aja itu kalau Kristen mualaf merinding saya. Yang merinding yang mana nih? Bulu yang mana yang merinding? Semuanya. Oh, semuanya. Semuanya Kumis. semuanya. Kumis juga, kumis juga. Kumisnya pun bergetar-getar Bang Andi. Bunda Natali. Oh, Natali. Gue kalau gak ada Iya, Bang. muslim gue kerjain. Natali. Iya. Sudah lama. Gimana Bang? Sudah lama mualaf ya? Udah lama Bang. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun ya? Bertahun-tahun Bang, dari 2016. Udah dasar belum Islamnya? Udah Pak? Udah ngaji gitu. Iyalah belajar terus lah Bang. Bisa-bisa kalah saya sama Mbak ini. Saya Oh enggak muslim lah. dari ngaji juga. Mbak Deka jangan itu ditanya. Mbak Deka sekarang posisi di mana Bang? Di nanti kendaraan semua obat auto ten nih. Di mana? Nanti kendaraan semua ten di sini. Nggak enak. Saya kan banyak ani apa namanya? Di sini kan saya semua Apa? ininya, komentar. Aktivitas sehari-hari apa Pak Deka? Aktivitas sehari-hari. Nanti kita lihat sendiri. Oh Pak Deka mah kayak Oten ditanya. Jangan. Bukan kapasitas saya. Jangan. Ya udahlah Pak Deka. Rahasia. Makasih ya Pak Deka ya naik ke sini. Semoga Assalamualaikum. semangat ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deka nggak debater nggak apa kok takut, kasih tahu alamatnya. Saya aja sering ngomong begini Mas, saya di Jakarta Pak, ngapain takut Pak? Pak Ibu Ratna Bakpahan, silakan, selamat malam. Ada tadi sambung perempuan. Bu Ratna Pakpahan. Bu Ratna udah naik diskusi nih, ayo Bu Ratna. Nah, monitor nih. Bu Ratna. Coba Bu Rama. Oh iya, Bunda Rahma kayaknya harus bersuara kayaknya. Saya ya. Iya, Iya, begini coba, Bunda, coba. ada pertanyaan Bunda Rama. Iya. Tadi kan Bunda Rama dari pasar beli ikan. Bunda Rama kan maunya dibakar, tapi keluarga minta digoreng. Ini kesimpulannya sekarang apa? Digoreng apa dibakar tuh ikan? Lebih dibanting. Ide yang bagus. Aduh, jaringanku itu terlempar. Aku bayangin Bunda Rahma banting ikan, guys. Aduh. Kan bingung ya. Seperti itulah Bible mereka ya. Satu datang mengatakan A, tempat lain mengatakan B. Ya, otak ini pada pusing pasti. Itu pusing itu aja pusing. Tapi Bunda, gara-gara ikan kenapa Pak RT dipanggil segala? Kenapa? Ya karena itu uang hasil bantuan Pak RT. Oh, pinter Bunda Rama sekarang udah pinter ngikuti arus. Pinter dia sekarang. Ini Ratna diem ini jangan-jangan ngeripot dia, Bang. Bukan pinter ini, Ratna. Oh gitu. Kok nggak ngomong dari tadi? Bu Ratna. Aduh. Waduh. Iya. Gimana? Ini bukan Bu Ratna ini. Ini Pak Retno. Retno. Ini Pak Ratna ini. Pak, bagusnya itu ikan dibakar apa digoreng? Bikin pecel lele nanti. Kan Dewa tadi udah bilang yang tahun 2000 berapa dikatakan sebagai ikan goreng. Karena pada saat itu minyak goreng tidak ada, akhirnya diganti ikan bakar. Kemungkinan tidak menutup kemungkinan tahun depan bisa diganti jadi rendang. Kita kan nggak tahu, betul tidak? Karena terlalu Tapi banyak kalau revisi. dalam hal ini kenapa libatkan Pak RT, Bang Dewa? Kenapa? Duitnya duit Pak RT itu. Sama jawabannya Bunda Rama. Iya, kompak. Pak RT-nya baik banget ya bagi-bagi duit terus. Itu turunkan, itu naikin yang lain. Pak Ustadz Alif mungkin mau apa? Mau diskusi. Ya silakan Oten. Yang mau diskusi, mau bertanya silakan, mau ditanya, mau diskusi, ayo. Pertanyaan saya, kenapa Oten selalu babak belur? Kenapa kira-kira?
Kan mengikut. Bukan kapasitas saya. Oh iya, Bukan kapasitas saya menjawab itu. Lebih bagus begitu ya memang ya. Bukan kapasitas ya, benar-benar Kadang ada jawaban bagus itu. Kadang saya kasihan loh, udah babak belur, masih bertahan di atas. Jangan lagi ditanya, udah dijawab, bukan kapasitas saya. Tinggi juga harga dirinya ya. Itu jawaban sangat elegan itu. Elegan jare. Tuh ada tamu Bang Ali. Iya. Tamu ada tamu. Mana nggak kelihatan tamunya. Dan Belum backend. kelihatan. Muter dia, ganti-ganti, muter dia signalnya. Gua ganti. Di tempatku bagus. Tapi di tempat lain enggak. Di penonton enggak kelihatan. Ada Edis kuclu. Edis itu nggak ada lagi yang naik di komalnya, dia keliling, muter-muter. Nggak usah disebut, nggak usah dipromosiin dia. Ngapain? Dia nggak laku, biarin aja dia tenggelam punah dengan sendirinya. Gitu. Udah ada yang naik tapi nggak kelihatan, muter. Penonton nggak lihat ini. Signalnya nggak kuat ini. Kalau di sini kelihatan. Itu tandanya bukan kapasitas saya. Oten-oten pada kemana sih? Mereka kemana ya? Giliran naik bukan kapasitas saya. Kan heran gitu loh. Makanya sabar dikit menghadapi mereka. Emang di bawah ada balak 6 Bang Andi. Suruh naik aja. Ayo naik. Ayo Dis. Balak 6 kan dia ini. Pengennya ngegencet aja pembawaannya ini. Oh bukan. Nah ini dia nih, bukan kapasitas saya. Mana balak 6? Balak 6 aja naikin. Gak mau dia. Jadi inilah diskusi sore hari ini ya. Teman-teman, saya rasa kalau ada orang mendengarkan beginian gitu, apakah Anda kalau dalam keadaan sudah ada keraguan dalam dirimu begitu, segera mengambil sikap. Hanya orang yang berakal itu kembali ke Islam. Ya bayangkan diskusi kayak gitu. Ya, yang penting teman-teman jangan lupa beri dukungan kepada kita semua yang ada di sini. Dukungan moral, dukungan polo, doa. Karena kita di sini bukan mewakili kalian, tapi hanya Sekretaris Nabi kan gitu kan, bahkan Penulis yang memerintahkan untuk menuliskan kalimat Bismillah itu kan Rasulullah kepada Zaid bin Zabir itu. Di hadis banyak itu. Nah, lucunya dia, kita kasih data, dia tolak. Dikasih data bukan lagi. satu zaman Ya. dikiranya. Dikiranya berapa ratus tahun yang lalu. Kemudian baru Zaid bin Zabir menulis Al-Quran. Bukan begitu, bukan kayak yang di Bible. Pak Jones mungkin bisa menanggapi, Pak Jones. Abangku, Paham. ya bisa menanggapi barangkali. Pak Aku Jones. nggak banyak paham soal itu. Enggak masuk gua di ranah itu, enggak masuk. Aku lagi cari akun-akun yang bisa dipakai nih. Enggak paham gua soal itu. Bentar, aku cari akun dulu. Mana yang enak dipakai nih? Begini loh, kalau oteng-oteng itu kan nggak bisa jawab pertanyaan itu kebiasaannya muter-muter itu atau sok-sok keras, tapi ilmunya nggak ada lah. Kan ditanya apa jawabnya apa. Nah, aku mau nanya Pak Jon ini Welengli ini kan Kristen, kenapa berbeda dengan Pak Jones binomnya? Sebenarnya aku ada pertanyaan kedua ini untuk Uni, tapi ya biarlah Silakan, Bang, untuk nggak apa-apa. yang lain ya. Nggak apa-apa, Kalau Bang. diizinkan, ya. Pertanyaannya juga nggak apa-apa bang. Lebih baik pertanyaan dari Bang Weleng agak sehat sedikit orangnya. Oke Uni, bisa berapa pertanyaan kira-kira Uni? 1001 pertanyaan buat abang. Oke sip lah, iya oke. Aku lanjut ya pertanyaan keduanya. Siap.
begini Uni, apakah ada di Al-Quran sendiri mencatat garis keturunan Nabi Isa atau silsilah dari anak-anak Yesus Isa atau Yesus itu sendiri? Tidak ada. Seperti Tidak yang ada. kita, oh tidak ada ya Uni. Kenapa tidak ada begitu Bang? Coba saya ajar Abang untuk kita berhikmah sedikit ya. Bahaya Bang kalau seandainya dituliskan silsilah secara eksplisit dalam kitab suci. Kecenderungan manusia itu rasis Bang. Abang Padahal lihat ini paham bukannya rasis. penting loh. Ya, ini saya harus sampaikan juga, ini penting. Itulah perbedaan ajaran kita ya Bang. Abang silakan baca buku ini ya. Saya naik dulu pakai akun baru ya, bentar. Biar saya ngomongnya pakai ini. Ya, yang akunnya user jangan naik ya, nggak akan terima ya. Mental semua ke ini semua akun aku. Dan ganti nama Anda user ya, jangan pakai user ya. Di sini nggak terima kalau ya. bodong. Ya, begini loh Uni, aku sedikit tambahkan ya. Bentar, Ini kan sabar, pertanyaan Bang. penting Sabar, ya. Bang. Dan membuat orang banyak penasaran tentang silsilah sosok yang pernah dituhankan dan masih dituhankan oleh umat Kristen. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Isa atau Yesus itu sendiri kan pernah menikah bahkan berpoligami. Terus siapa ada anak-anak dari keturunan silsilah keluarga Yesus itu sendiri? Apakah ada tercatat di Al-Quran? Sedangkan di Bible itu kan itu ayat-ayat itu disembunyikan. Seperti itu Sabar nih. ya, sabar ya. Ya, Saya harus itu aja yang aku mau ini tahu akun sih. ini salah satu akun besar saya nih. Akun besar saya kalau ini ke band udah ada ke band semua, ada akun besar ya. Saya harus jaga-jaga akun ini ya Bang ya. Jangan karena menghadapi penghujat saya tumbalkan juga akun ini. Orang sebenarnya tadi si kawan kita itu udah malu di Komal ini, pengen cari-cari cara untuk keluar sebenarnya nih kalau ku tengok ya. Unirifa 16 masih belum bisa. Unirifa 17 bentar ya guys. Mungkin lanjut dulu Ustaz Arif. Aku nggak bisa pakai akun ini kalau ngomong, bahaya ini. Ustaz Arif sama Bang Datuk dulu, lanjut dulu lah, narasi dulu. Nggak bisa aku akun ini kalau aku ini, aku Mau curhat sedikit sini. Aku habis dari komalnya yang Bang Billy tadi juga di sebelah. Gak lama dari itu komalnya kena banet karena beliau menanyakan kepada aku kan, mengapa sudah tidak menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Terus di situ aku menjelaskan bukti-bukti di Bible bahwa tidak disebutkan Yesus itu Tuhan. Dan ada salah satu teori kuat dan bisa dipercaya yang menyebutkan bahwa Yesus itu menikah dan berpoligami. Gak lama sesudahnya komalnya rungkat itu. Baru aku datang ke sini. Iya. memang begitu. Kita ini sekarang tuh di report. Ini telah reportan ini. Kalau saya itu reportan semua. Laporannya kan kita reportan. Ya kita harus dihentikan lah Bang. Aduh, semua kena ini loh. Ini tanggal 18. Semua akun aku kena ban ini. Uniriba 19. Entar. Ini di sini mau maghrib juga nih. Ya, sambil ini mencari akunnya. James, Jones. Ya. Nah, tadi pertanyaan saya, kenapa denom Anda berbeda dengan Welling sama Kristen? Ya harusnya Weleng yang jawab, bukan gue. Enggak, Welling udah tahu apa Toraknya. Dia tidak bertuhan Yesus. Makanya saya bertanya pada Anda, kenapa bisa Udah statement. Kalau tadi statement gue lo dengar jelas, kan gue ada statement gue bilang bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus Yesus, Tuhan. Nah kalau dia bukan menuhankan Yesus dan menaruh juru selamat kepada Yesus, tentu dia bukan Kristen seharusnya. Tapi kan itu klaim, kenekatan klaim. Ya enggak apa-apa, itu kan urusan pribadi kalau klaim. Oke, begini Bang Jones. Satu kitab Bible itu ya yang saya dengar ketahui melahirkan 60.000 denom yang saling berbeda, yang saling membidatkan. Oneness juga berbeda dengan Pak Jones kalau nggak salah. Mereka katakan Yesus itu Bapak itu sendiri. Sementara Pak Jones kalau nggak salah Yesus adalah bukan Bapak ya, betul? Ya begini, logikanya kan nggak masalah di semua aliran itu sama aja.
ada aja, di Islam juga ada, di Buddha mungkin ada, ya di Kristen juga ada. Ya biasa itu dalam perbedaan. Ya, tapi di Islam Pak Yones tidak berbeda pandangan tentang ketuhanan. Enggak, kan tetap dia kayak Wanes gitu, kan tetap dia menuhankan Yesus. Kalau Welang ini kan nggak menuhankan Yesus, ya itu memang bukan Kristen dia. Cuman kan dia Unitarian juga cukup banyak Bro pengikutnya. Unitarian sama sesi Jawa cukup banyak pengikutnya di dunia nih Bro. Bahkan di luar negeri itu lebih condong ya untuk Unitarian dan sesi kalau Jawa. dipresentasi dengan yang pengikut Kristennya jauh lah. Salah kalau dibilang banyak, ya kalau dikumpulin dunia banyak. Tapi kan kalau dibilang juga pengikut Kristusnya di dunia ya lebih banyak, jauh. Nggak Nek kan seberapa, akun itu, akun aku. Iya. paling berapa persen gitu loh. Jadi sama. Yang mana? Yang mana, Dek? Yang mana? Oh, udah. Oh, oke. Siap. Akunnya kecil kali nih pengikutnya. Iya, ini mau cari ganti akun dulu supaya nggak kena banned kan. Iya, dia mau menjelaskan itu. Apakah ada di Al-Quran itu ada? Besarkan yang Riva 20 aja Bang. Tolong di follow akun teman-teman. Ada Besarkan yang ini aja, disebutkan bahaya tidak? kalau akun 03 ini. Ya, teman-teman. Mengenai silsilah Yesus itu sendiri. Ya, teman-teman, Riva 20 yang di akun besar ini, layar besar ini, tolong di follow teman-teman ya, biar bisa on cam kawan-kawan ya. Riva 20 di akun besar, tolong di follow. Nah, kita fokus di metode. Kan metode ilmiah itu kan teman-teman itu kan relevan ya. Kalau kita bicara kaidah ilmiah. Kalau hanya klaim itu, saya pernah bertemu dengan ini maka saya ada lagu itu tuh, aduh itu bahaya banget kalau gitu. Maka siapapun bisa mengaku-ngaku jadi murid siapapun nanti. Saya udah pernah bedah jantung loh belajar. Saya udah pernah belajar bedah jantung loh. Iya, buktinya saya pernah ketemu sama dokter ini. Nah, apa kalian mau terima ada orang yang mau membedah jantung orang tua kalian sementara dia ngaku-ngaku sama dokter? Pertemuan itu hal yang biasa. Masalahnya pertemuannya untuk belajar atau bukan? Jadi itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa Lukas ini terlibat dengan Yesus. Mungkin begitu. Silakan yang mau bertanya silakan. Ya, selamat siang, sore Pak Jen. Pak Jen, James Krishna. Pak James Krishna, selamat sore. Pak James Krishna. Kalau nggak nyampe turunin aja ya, Pak James. Datuk, kerja Datuk. Ya, Pak James. Siap. Aku baru bangun tidur ini. Ya, buat yang di bawah, silakan. Di follow ya. Di follow akun ini ya, yang 600 700-an di follow akun ini ya. Rivera ini, yang ini di follow ya akunnya ya. Mohon di follow akunnya yang di atas ini ya. Kemudian yang buat Kristen, silakan James, selamat sore James. Mau bertanya apa James? Silakan. Silakan James. Silakan James. James ini Kristen atau apa nih? James ini kayaknya Kristen ini. Iya, James. Anda kalau nggak nyaut kami turunkan aja ya. Kami nggak perlu jadi berhala sini. Teman, mohon di follow ya. Semua akun sini, terutama akun Riva 20 di akun besar. Supaya bisa on cam. Nah. Udah, di follow. Ya. Mudah-mudahan ya. Ya, yang di bawah silakan yang naik, buat yang Kristen silakan naik. Ya, Andrew saya undang ya. Siapa nih? Andrew bukan ya. Yang Kristen silakan naik. Ini Erik Siotang, Kristen Islam apa Islam ini? Ya. Tuan kenapa kabur itu Tuan M? Dimas, selamat sore, selamat Pak Kristen. Dimas Prancis. Dimas Prancis, selamat sore.
Turun aja, turun, nggak apa-apa. Mantau di bawah aja, Muslim. Oke, siap. Diseser bang ya, diseser bang ya. Oke, buat yang Kristen silakan naik. Ya naik ya, diskusi, bertanya. Kalau nggak mampu diskusi, bertanya aja puasnya kepada kami, terutama kepada narasumber. Ya, silakan ya. Nabullah Musisin. Siapa lagi nih? Wadoyok lipe pakai saya. Karena kita coba untuk membesarkan akun ini ya, karena akun yang utama ditombak. Ya, ada Bang Zul. Siapa nih Bang Zul nih? Bapak Noy. Bang John, kenapa sih di Kristen itu banyak kali denom-denomnya? Ya, karena memang pemahaman masing-masing sih beda-beda. Kadang-kadang ada yang pewans gitu kan beda. Tapi kalau ditelusuri, kalau di Islam itu kita tidak ada perbedaan, yang ada perbedaan khilafiyah. Tapi kalau masalah ketuhanan kami umat Islam itu tidak pernah berbeda. ya sama, di kekristenan juga sama. Cuman yang benar-benar beda itu tidak menuankan kan itu hanya sempalan kecil. Yang ya 0,0 sekian lah gitu. Oh gitu ya. Gak ada. Berarti kalau begitu, kalau saksi Yehova itu ya, itu kecil ya. Kecil ya? Kecil sekali. Dikit aja kan enggak. Saksi Yehova besar, itu pendanaan bahkan dari Amerika ya. Saksi Yehova, Unitarian sekarang gede di Eropa. Dan hari ini kita ketahui banyak orang-orang yang keluar. Mantan ini jauh lebih tahu kali. Sudah terserah mantan lah. Saya udah jelasin, yang penting dari sisi kekristenan saya udah jelaskan. Ya kita kalau kamu bukan Kristen, kamu mengklaim. Data Pak Nunes. Datanya di mana coba? Datanya di mana coba? Mana datanya? Ya buka aja di Google. Kok Google? Setelah Katolik dan Protestan. Nggak ada. Nah ini makanya kamu terlalu nekat menyimpulkan data lah di bawah-bawah. Buka data aja di Google. Dan hari ini kita gerejanya aja nggak ada, itu cuma ada satu-satu. Pendanaan dari Saksi Yehova dan Unitarian itu dari Sinodenya nggak ada. Aduh, kok bisa banyak di mana? Kita kan bekerja di Indonesia ini pakai sinode. Sinodenya nggak ada dia. Gimana sih? Aduh, kamu tuh nggak masuk akal. Kadang-kadang ngobrolnya. Kita kalau mau ngeliat orang punya gereja jaringannya banyak, kita udah jelas. Duh, ampun. Nah, tapi ngotot gitu loh, dikasih tahu nggak? Ini tapi ngotot ini. Ya udah, itu sepengetahuan Bang John, kita nggak masalah lah. Kalau saya sendiri itu nggak mau memaksakan gitu loh ya, nggak masalah Bang. Iya. Gini, kita kan tahu sesuatu itu karena kajian. Saya sendiri mengetahui yang saya sampaikan ini itu berbasis data. Dari mana saya tahu kalau kekristenan itu sudah bersengketa tentang posisi Yesus sejak semula? Karena konsili pertama diadakan justru karena untuk meluruskan siapa Yesus. Pada waktu itu antara Arius dengan Athanasius itu memiliki sudut pandang yang berbeda tentang posisi Yesus. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, pertikaian tentang siapa Yesus itu sejak dia datang ke dunia pun sudah bertikai orang-orang, termasuk di kalangan murid sendiri kalau kita baca. Jangankan apakah dia Tuhan atau tidak, dia Mesias atau tidak pun masih sengketa sebagaimana para nabi semuanya. Nabi Muhammad pun juga dipersengketakan. Apakah dia nabi atau tidak? Maka relevan kemudian kalau Tuhan memberikan mukjizat. Kalau Tuhan ini yang double Bang Dato nih. Ini kita pakai cara berpikirnya begini. Para nabi itu kenapa dipersengketakan? Karena tidak semua menerima dengan legowo. Ada seorang tokoh yang bukan keluarganya atau seorang tokoh yang dianggap tidak mampu itu diangkat sebagai nabi oleh Tuhan. Sama seperti saat sekarang ini. Kalau ada yang mengaku nabi, walau misal di Al-Quran tidak tertulis Nabi Muhammad adalah khataman nabi. Andai turun nabi, tentu hanya orang-orang yang berhati jernih yang bisa menangkap kenabian itu dengan cara apa? Satu, melihat ajarannya, yang kedua melihat nabinya. Nah, pada zaman kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus, Yesus itu dituduh berbagai macam tuduhan. Dituduh sebagai ODGJ, dituduh Beelzebul, dituduh penghujat Tuhan. Tuduhannya banyak. Masalahnya adalah
ketika dibawa ke Pontius Pilatus, dia tidak melakukan semua yang dituduhkan ke dia. Itu yang harus dipahami. Maka Yesus mengatakan, atas dasar apa kalian ingin menghabisi aku? Kalian tidak mengerti apa yang kusampaikan. Yohanes pasal 8 tuh, pasal ke-37. Karena firmanku tidak mendapat tempat di hati kalian. Mereka tidak mengerti dengan apa yang diajarkan. Yesus hanya mengajarkan ketika ada keledai masuk ke dalam sebuah lubang, tradisi Yahudi mengharamkan untuk membantu. Yesus mengatakan anak manusia itu Tuhan di hari Sabat. Ketika orang-orang memuliakan hari Sabat sampai menghilangkan akalnya, rasionalnya, Yesus meluruskan, hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia bukan manusia untuk menjadi budak dari hari Sabat. Itu. Jadi Yesus meluruskan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhannya Musa, yang konsekuensinya menjadikan manusia itu tidak berperasaan. Makanya ajaran itu tidak mungkin tidak sesuai dengan akal dan hati nurani. Ketika ada hari Sabat orang minta disembuhkan, orang Yahudi komplain karena mereka berlebihan. Kok Tuhan ngajarin supaya orang kuduskan hari Sabat, nggak boleh ngapa-ngapain, termasuk menyembuhkan orang sakit? Apa mungkin itu Tuhan yang ngajarin? Inilah Yesus meluruskan hari Sabat. Kalau ada orang sakit, kalau kalian mampu menyembuhkan, ini datanya nih ya. Nih saya kasih data. Ya, aturan Tuhan itu bukan membuat empati kita hilang, tapi bermanfaat buat kita dan orang lain. Bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu yang menjadi asbab kita tidak menghargai orang lain? Ini bukan Tuhan. Nah, Lukas pasal 13 nomor 10 sampai 17. Baca baik-baik. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan dia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata padanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu dia meletakkan tangannya di atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Elohim. Tetapi kepala rumah bidat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat nih. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Orang Yahudi nggak rela Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat karena dianggap Yesus melanggar hari Sabat. Padahal yang namanya aturan Tuhan bukan membuat manusia menjadi zalim, tapi aturan Tuhan itu bermanfaat untuk kita dan juga orang lain kecuali Tuhannya iblis. Lalu dia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Marah orang Yahudi. Tetapi Yesus menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik." Jadi orang-orang seperti ini dikatakan munafik. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ini Yesus mengkritisi orang Yahudi. Giliran kalian, lembu kalian keluarkan dari Sabat. Giliran aku menyembuhkan orang lain, kalian komplain. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Hukum Yahudi yang diselewengkan, yang mengatakan bahwa itu ajaran Musa, tapi itu adalah tradisi yang mereka buat sendiri, itu menjadi asbab zolim kepada orang lain, jahat. Udahlah Sabat aja, kalau bisa hari itu kau membantu orang lain, kenapa kau nunggu hari lain? Inilah kenapa Yesus dikatakan menggenapi. Itu kenapa dikatakan bahwa Yesus itu menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan. Menggenapi, tahu nggak sih arti esensi kata menggenapi? Kalau kita pakai bahasa Indonesia, kenapa padanannya menggenapi? Kalau ada ganjil, kalau tidak dikurangi, kalau tidak ditambahkan baru genap. Dikurangi 1 jadi 2 genap, ditambah 1 lagi jadi 4 genap. Jadi kalau menggenapi itu tidak sama dengan meniadakan. Di Kristen disalahpahami karena mengikuti ajaran Paulus. Yesus di sini mengkritisi hukum yang mengatasnamakan Tuhan tapi bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang dari Tuhan. Para nabi itu datang untuk meluruskan ajaran yang tadinya diajarkan lurus, diselewengkan. Diajarkan lurus, makanya Farisi Saduki itu dikatakan sekte sesat.
Saduki Farisi dikatakan sesat karena dia mengada-adakan aturan mengatasnamakan Tuhan seperti Kristen. Kenapa saya katakan Kristen itu mengatasnamakan Tuhan tapi sesat? Karena mengaku menuhankan Tuhannya Abraham, tapi Tuhannya Abraham bukanlah Tuhan dia. Nah, jadi kalau kita bicara di tataran ini, yang namanya Yesus itu bukan membatalkan hukum Tuhan, tapi meluruskan hukum yang diselewengkan oleh orang-orang Yahudi dan juga memberikan hukum yang relevan untuk kaumnya Nabi Isa sendiri. Ini dasarnya. Kecuali kalian akui seperti Paulus bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat untuk kutukan. Nah, silakan kalian konsisten. Apakah kalian mau mengakui Tuhan memberikan hukum untuk merugikan manusia? Maka hilang sudah maha kasihnya. Giliran manusia nggak sanggup ikuti hukum itu, dikasih dosa. Ini macam apa? Tahu-tahu dia tahu manusia nggak bisa jalankan, dia mati sendiri. Ini mau Tuhan apa ini? Mau Tuhan apa? Dia yang kasih hukum. Apakah hukum itu dia berikan untuk membebani manusia? Maka Al-Quran menjawab. Allah dalam surah Al-Baqarah, perhatikan diksi Al-Quran sangat sempurna ya. Surah Al-Baqarah adalah salah satu surah di mana di dalamnya banyak perintah dan larangan, perkara haji, perkara puasa, perkara sholat, perkara menikah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang paling banyak memuat kaidah hukum. Apa penutup surah Al-Baqarah? Perhatikan, ini kesempurnaan firman Allah. Ditutup dengan manis di ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Bantahan terhadap fitnahan orang Kristen terhadap hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang memberatkan, hukum yang diberikan Tuhan tapi tak mampu dijalani. Maka surah Al-Baqarah menantang hal itu, karena itu konsekuensi menuduh Tuhan tidak adil, Tuhan semena-mena, Tuhan agak kurang waras. Masa memberikan hukum kepada manusia tapi hukum itu tidak bisa dijalankan. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286, perhatikan, saya bacakan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ini ayat yang super duper menunjukkan bahwa Tuhan itu maha rahim. Allah tidak memberatkan, membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Inilah kenapa kami perkara furu kami berbeda. Karena orang yang tinggal di Arab belum tentu sama keadaan kondisi hidupnya dengan saya yang tinggal di Indonesia. Orang di Arab terkadang tidak memiliki air, maka kemudian supaya solusi tanpa air, mereka diizinkan berwudu dengan cara yang lain. Berbeda? Yes. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah solusi. Ketika dalam mazhab Imam Maliki bersentuhan dengan istri itu, misalkannya boleh, tapi dalam tidak membatalkan wudu, tapi dalam Imam Syafi'i boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya semua tergantung konsekuensi. Ketika tersentuh istri, muncul birahi dalam dada, keluar cairan, maka batal wudu. Apakah semua laki-laki begitu? Tidak. Maka ada perbedaan mazhab, ada perbedaan pola pikir. Apakah mereka punya dalil yang sama? Ada dalilnya semua? Ada. Tapi kalau perbedaan dalam iman Kristen, ini berkaitan tentang siapa Yesus. Yang mana tentang siapa Yesus ini berkaitan dengan selamat gak selamat. Hal yang terpenting dalam tataran beragama Kristen. Tapi ketika kami bersentuhan, suami istri bersentuhan, ikut Imam Maliki dosa enggak? Enggak dosa. Yang penting batalnya wudhu itu, fatal batalnya, keluar cairan. Kalau saya tersentuh suami, enggak sengaja kesenggol, yang ragu-ragu silakan wudhu lagi. Enggak berat juga kok, berwudhu kok. Kalau nggak ragu, silakan sholat, serahkan kepada Allah. Makanya ada mazhabnya. Kenapa ada batsul masail? Karena kita lihat kondisi situasinya. Tidak semua orang berbeda. Ada yang tersentuh suaminya karena memang birahi, batallah dia. Ada yang tersentuh karena nggak sengaja. Apa yang membatalkan? Bukan sentuhannya itu. Karena banyak dalil yang mengatakan juga tidak masalah. Jadi Imam Syafi'i, daripada nanti kalian was-was dengan wudhu kalian dan menjadi asbab kalian bertanya-tanya dan tidak fokus sholat, ya sudah wudhu aja sudah.
Nah, perkara berkunut, kami berbeda. Saya Muhammadiyah. Apakah saya berkunut itu tanda sholat subuh saya lebih hebat daripada sholat yang tidak berkunut? Tidak. Karena kekusyukan sholat subuh, diterimanya sholat subuh bukan karena kunut. Pahami itu. Tapi kalian tidak masuk surga kalau kalian menyalahpahami siapa Yesus kalau tidak kenal Yesus. Seandainya Yesus itu adalah utusan, kalian imani sebagai Tuhan, fatal kalian karena salah bertuhan. Seandainya dia adalah Tuhan, lalu kalian katakan utusan, fatal kalian. Dan ternyata perbedaan tentang siapa Yesus sudah ada waktu Yesus hidup di dunia. Artinya perdebatan antara Islam dan Kristen bukan sesuatu yang baru diada-adakan oleh umat Islam karena kecenderungan tidak suka dengan agama Kristen, no. Tapi melanjutkan polemik yang sudah ada bahkan dalam internal Kristen sendiri. Itu Bang Jones, perbedaan dalam Islam dan juga Kristen. Bukan menyebut hal krusial. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ya, Oni, ini ada Gus DF ini, dia tadi tapping di bawah. Ya. Silakan Gus DF, selamat sore. Kristen ya? Ya, waalaikumsalam. Oh, si Dev. Ya. Silakan Dev. Oke. Anda mau berdiskusi atau gimana? Kamu itu Rifa selalu membahas Alkitab, ya. Kamu nggak ngerti Alkitab, nggak usah dibahas, ya. Yang kedua, kamu siapa ngelarang saya? Sebentar. Yang kedua, kamu siapa? Tunggu, kamu siapa ngelarang saya? Kamu sudah gagal paham. Kamu siapa ngelarang saya? Sebentar, kamu ya. siapa ngelarang saya? Kamu Saya siapa cuma ngelarang saya? ingatkan. Kamu siapa ngelarang Iya, saya? Saya pernah dengarkan pinjam duit sama dulu. kamu? Pernah Jangan kasih makan panik. saya enggak? Dengarkan Nah, dulu ya. saya nggak panik. Saya justru geli dengan orang yang ngatur-ngatur saya. Saya Itulah merdeka. kalian Islam. Saya bayar pajak. Ketika Kristen kamu membahas kitab POC. kalian dianggap penistaan. Karena kalian memfitnah. Oke. Kalian nggak punya ilmu. Saya punya ilmu. Oke, Saya sekarang punya saya ilmu. tanya kamu. Ilmu Dari- yang saya gunakan Bentar. untuk membaca kitab Nah, kan terjemahan. takut Cara kan kalian pun ditanya. lakukan itu. Oh. Sebentar, Saya saya tanya tanya, kamu. kamu siapa melarang saya membaca Bible? Siapa kamu? Bukan dilarang membaca, Saya tetapi dilarang tanya, menafsir kalau nggak apa ngerti. Tunjuk apa yang saya tafsir. Coba apa Loh, arti tadi tafsir? kamu Silakan. membahas Apa? hukum Arti Taurat. tafsir apa? Kamu Arti bahas tadi tafsir hukum Taurat. apa? Sebentar, kau diam Arti dulu. No. Gantian. Enggak kau yang udah turun. Turunkan. Takut. Turunkan. Jijik dia. Iya, jijik. Silakan lanjut yang lain. Ya. Ya, kita di sini tidak ada ya, ada yang panas di bawah, panas di bawah. Jadi kita di sini tidak ada menyerang pribadi ya, menyerang pribadi di sini. Ya, kita tidak ada menyerang ad hominem di sini. Enggak ada penyerangan pribadi di sini. Ya, Oke, gini. John, ya gimana John? Ya, saya coba tanggapi ya begini ya. Jadi pemaparan privat tadi oke lah tentang bagaimana duduk perkara Yesus itu saya kira udah betul bahwa Yesus memang menggenapi, cuma mungkin ada sedikit yang kurang tepat ya itu wajar lah karena kamu kan tidak mengimani itu. Nah jadi menggenapi itu di dalam hal ini menyempurnakan. Makanya kalau hukum Taurat itu Rasul Paulus betul. Karena kalau hukum Taurat itu masih terpakai, Kristen itu akan pakai dua dan kamu tidak mengacu pada Yesus akhirnya. Nah itu yang tidak bisa dan pada kenyataannya ketika Yesus hadir itu memang segala sesuatunya kita sudah mengacu pada Yesus. Bahkan hukum Taurat pun kita harus tinggalkan. Kita harus mengacu pada Yesus. Kalau soal Yahudi dia pakai hukum Taurat itu urusan Yahudi bukan urusan kita. Karena memang Kristen itu kan buah rahim dari Yahudi. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu buah rahim dari Yahudi. Jadi kalau ke Yahudian masih pakai Taurat ya artinya dia plek ngikutin Taurat ya itu urusan dia. Kita kekristenan sudah ikutin Yesus, tidak ikutin Taurat lagi. Kita ikutin Yesus yang disempurnakan oleh Yesus. Karena dalam ajaran kasih Yesus itu sudah value-nya dinaikkan dari hukum Taurat. Jadi lebih kepada hukum kasih. Nah value ini yang tadi Bu Rifa sudah tepat tuh katakan Yesus lebih soft. Kalau di dalam dan pembatalan itu bukan karena kalau hukum Ten Commandment itu sebenarnya tetap. Itu sebenarnya udah hukum Allah. Cuman kan yang lainnya tuh saya kira itu yang ditambahkan oleh para leluhur Yahudi. Nah itu yang saya kira akhirnya memberatkan mereka sendiri. Contoh misalnya jangan mencuri itu kan benar. Sudah jangan mencuri memang nggak boleh. Itu hukum Tuhan. Tapi punishment-nya itu harus dipotong tangan. Itu kan tidak masuk.
Apakah lu masih hidup sampai sekarang masih zaman barbar begitu? Kan tidak mungkin. Nah, itu yang sudah terlihat oleh Yesus di saat Yesus hadir. Dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh Yahudi. Nah itu tapi hukum itunya kan yang dibuat oleh punishment-nya itu kan bukan ranah Allah. Allah cuma mengilat hukum Ten Commandment-nya dia bikinkan. Ini kamu nggak boleh ini. Nah, tapi punishment-nya seperti apa itu nggak dijelaskan oleh Allah. Lalu siapa yang jelaskan ini? Ya itu tua-tua orang Yahudi leluhur mereka. Nah itu memberatkan mereka menjalankan, akhirnya jadi kutuk. Hukum itu jadi kutuk, akhirnya terlihat. Begitu loh. Nah makanya Rasul Paulus itu dengan cermat dia melihat itu dengan duduk perkara yang presisi betul melihat itu. Ya jadi Yesus itu tepat dia mengajarkan hukum kasihnya masuk dengan hukum kasih. Dan kami kekristenan jelas Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Ya kita sudah tidak mengarah lagi dengan perjanjian lama yang Ten Commandment, yang Ten Commandment tetap pakai, cuman lebih dinaikkan value-nya oleh Yesus dengan hukum kasih. Tetapi yang punishment-nya itu kita tidak ikut lagi. Jadi secara the whole itu hukum Taurat itu sudah tidak terpakai. Jadi kita mengacu pada hukum Yesus yang hukum kasih itu yang sebenarnya embrionya dari hukum Taurat memang. Tapi value dinaikkan oleh Yesus. Nah itu kalau mau lihat kecerdasan dari apa hukum kasih Yesus. Nah makanya kita semua mengacu pada Yesus. Makanya Rasul Paulus dengan tepat. Kalau dia tidak tepat, itu satu logika dasar, dia tidak akan dikanonikan di dalam kitab. Kita pegangan hidup orang Kristen. Itu satu pasti, patokan itu. Nah makanya mungkin kita nggak paham apa pemajaran Rasul Paulus, apa pengajaran Yesus. Nah, garis benang merah ini yang kamu nggak paham, jadi akhirnya kamu merasa Paulus bertentangan, padahal tidak. Karena kalau dia bertentangan, pasti nggak akan dikanonikan apa semua itu. Kita nggak mengerti, bapak-bapak gereja mengerti, gitu ya. Jadi saya kira bentar kan tadi Umi Rifa panjang lebar kita nggak bisa udah sebentar saya nanya doang. Kalau belum teman saya dulu. Nah jadi ketika kita Yesus hadir itu memang sudah selesai. Makanya di Matius 5 ayat 18 itu dikatakan sampai sebelum semua terjadi. Karena semua terjadi itu perkataan Yesus dalam khotbah di bukit itu mengarah pada penyalipan. Makanya di Yohanes 18:19 ayat berapa itu 37 ya kalau tidak salah itu di terakhir dia bilang katakan setelah dia minum anggur asam itu dia dipoleskan dia katakan sudah selesai karena selesai semua pekerjaan dia di dalam dunia ini itu selesai dia sudah gitu. Nah dengan artinya hukum-hukum itu langsung beralih kepada hukum kasih yang diajarkan, tidak lagi mengikuti hukum Taurat yang sudah diajarkan pada leluhur Israel Yahudi gitu. Saya kira itu dulu lah saya. Oke, saya tangkap 5 poin ya. Karena terlalu panjang saya tangkap 5 poin. Saya mau tuh kita satu-satu tapi nggak apa-apa lah. 1, Yesus menyempurnakan. Berarti kalau Yesus menyempurnakan, Anda menyepakati kalau Tuhan Bapa memberi hukum kepada Bani Israel itu tidak sempurna. Silakan dijawab. Saya konfirmasi, saya tidak minta penjelasan. Ini konfirmasi. Ya, silakan bangun retorika lagi mungkin kalau mau menjelaskan. Statement adalah, statementnya adalah Yesus menyempurnakan. Kalau Yesus menyempurnakan, artinya hukum Taurat tidak sempurna. Itu apakah Anda sepakati? Silakan. Oke, bukan saya jelasin ya. Jawaban itu saya jelaskan begini. Ten Commandment itu sempurna, perfect. Hanya tadi kan dia detailnya dia tidak ada di situ. Sebentar dulu Rifa, kamu harus sabar dulu. Enggak, tadi kan waktu Anda sudah. Ini kan waktu saya. Saya cuma konfirmasi. Bukan konfirmasi begini. itu situnya gini loh. Gak usah konfirmasi, nanti saya jawab dalam narasi sama saya. Sama seperti ini. Saya makan ikan. Ketika Anda melihat waktu itu saya sudah makan ikan. Supaya saya lebih jelas menangkap poinnya, karena kita berbicara tentang jenis-jenis ikan. Saya akan konfirmasi, Pak, ikan yang Anda makan itu jenisnya lele atau mujair? Itu konfirmasi, tinggal jawab, oh mujair Rifa, clear. Kan sistemnya mengkonfirmasi pernyataan. Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Tuhan Anak hadir menyempurnakan hukum Taurat, yang mana hukum Taurat diberikan oleh Tuhan Bapa. Ini konsekuensinya fatal loh. Konsekuensinya adalah Tuhan Anak menyempurnakan hukum Bapa, ternyata hukum Bapa gagal karena nggak sempurna, harus disempurnakan sama Anak. Tuh, itu konsekuensinya. Kedua,
hukum Taurat itu dibatalkan. Anda bilang bertentangan. Saya nggak tahu di poin mana, di ayat mana dalam kitab surat Paulus ada pernyataan Efesus pasal kedua, saya bacakan, dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Dan tolong jangan dipotong ayat itu. Biasanya kami yang kalian larang untuk memotong, dan sebenarnya kami walaupun kami fokus di poin itu, tapi saya bantu kalian membacanya. Bahkan cuman bukan Efesus, tapi ada di Galatia. Sebab dengan matinya, saya tampilkan semuanya biar kita bisa membaca ayat ke-16-nya. Tolong konsisten. Kebenaran itu karena konsisten. Kita baca di ayat ke-15, teman-teman perhatikan. Dengan matinya Yesus, perhatikan, diksi saya perhatikan, bukan diksi saya bacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Waduh, ini ada lagi nih. Ada nggak diksi yang bisa kalian jelaskan makna dari dengan segala perintah? Lalu kalian katakan, yang 10 hukum Taurat tetap nggak batal. Ten Commandment, ada nggak perintah di situ? Ada nggak larangan di situ? Dengan segala perintah dan juga di situ dengan segala perintah dan ketentuannya. Mari kita baca Ten Commandment. Jangan membunuh. Ya, nih 10 hukum Taurat. Saya nggak tahu nih kalian tuh dapat dari mana gitu. Bahwa yang dilarang itu adalah seremonial. Ya, saya nggak tahu sebagaimana yang kalian sampaikan sama ini. Saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena nggak ada saya temukan di kitab kalian. Perhatikan nih, dengan 10 perintah, hormati orang tuamu, perintah nggak itu? Itu perintah, bro. Jangan sekutukan Elohim, itu ketentuan tuh. Jangan membuat patung, itu ketentuan loh. Ingat dan kuduskan hari Sabat, itu perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu ketentuan. Hormati ayah ibumu, itu perintah. Jangan membunuh, itu ketentuan. Jangan berzina, itu ketentuan. Jangan mengingini sesamamu. Ini ketentuan dan perintah. Efesus pasal 2:15. Baca lagi ayatnya. Saya nggak ngerti kalian bermasalah dengan bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti. Apakah kalian bermasalah dengan bahasa Indonesia? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Itu satu ayat. Dibantu lagi oleh Galatia pasal 3 ayat 10. Baca. Ya, baca lagi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang ditulis dalam kitab Taurat. Justru ini menunjukkan yang seremonial dan non seremonial itu terkutuk kalau dilakukan, dan tidak dilakukan satu, maka yang dilakukan yang lainnya menjadi kutukan. Tetapi Galatia pasal 3 ayat 10, ini ayat pelintiran dari Paulus. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Perhatikan ya, saya buktikan di pelintiran. Tolong perhatikan baik-baik. Di sini Paulus mengutip sebab ada tertulis. Ini kutipan loh. Kalau kalian yang kuliah tahu arti footnote, tahu arti body note, nggak usah saya ajarkan lagi metode di sini ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Coba, terkutuk kalau orang tidak melakukan segala sesuatu. Artinya apa di sini? Harus dilakukan semua. Tapi begitukah asli kutipannya? Tidak. Asli kutipannya ini ada di dalam kitab. Nih, lihat di sini nih kutipannya. Ya, kitab Perjanjian Lama. Ternyata kutipannya itu ada di dalam kitab Ulangan. Mana ini bentar ya, terkorelasi dengan ini mana nih? Nih. Nah, Ulangan pasal 27 nomor 26. Buka. Mari kita bandingkan yang dikutip Paulus. Nah, ini dia. Nih ya, kutipannya itu 3 Efesus pasal 15 bentar. Biar kalian melihat secara langsung nih. Nah, nih. Ini kita besarkanin dulu. Lihat ini di kutipan ya, saya nggak mau pindah dulu biar kalian tahu kalau saya ini tidak mencocok melogikan. Nih, Ulangan 27:26. Baca nih ya, sama nggak ini kutipannya nih? Kutipan di sini ya ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Tapi di Ulangan bukan begitu.
Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ini berbeda. Kalau di sini terkutuk orang yang tidak melakukan segalanya, semuanya. Tapi di sini orang yang tidak menjalankan hukum Taurat baru terkutuk. Dan ayat ini dipelintir sama Paulus, kemudian diajarkan. Apa ajarannya? Ditambahkan ajarannya. Ini ajarannya. Dan bahwa tidak ada, ini ditambahkan sama dia di sini. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Padahal di sini terkutuk kalau tidak menjalankan hukum Taurat. Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Ulangan 27 ayat 26. Di situ dikatakan terkutuk kalau tidak jalankan. Malah Paulus mengatakan terkutuk kalau menjalankan. Ngeri kawan. Nah, yang terjadi kemudian Pak Jones bilang, Paulus sama Yesus nggak bertentangan kok. Yesus itu kan membuat soft ajarannya. Yesus itu kan meringankan ajarannya. Pertanyaan yang kemudian muncul, ketika Tuhannya Bani Israel memberikan hukum ke orang Yahudi, apakah bersifat temporer? Karena kalau memang bersifat temporer, hukum perjanjian kekal yang ada di dalam kitab Taurat, ya, yaitu Brit Milah, kenapa dikatakan perjanjian kekal? Kalau memang pada akhirnya dibatalkan. Ini masalah di Efesus 2:15 ini banyak. Ini Bang Jones. Ya. Itu yang lanjut. Hukum Taurat dibatalkan tapi tidak semua. Yang 10 Ten Commandment tetap jalan. Coba tunjuk kepada saya penjelasan itu ada dalam surat-surat Paulus dan ada dalam pengajaran Yesus. Kalau tidak ada ya sudah. Berarti itu narasi yang ditambahkan karena konsekuensi membatalkan Ten Commandment itu boleh melawan kepada orang tua dan boleh membunuh. Ya, begitu. Saya mau sholat maghrib dulu, izin. Teman-teman di sini sudah masuk sholat maghrib. Ambil alih Bang Datuk. Bang Jones boleh nanti sambung sama saya, biar saya dengarkan yang saya tanggapi. Boleh ngobrol dengan Bang Datuk dan Bang Mantan Oten. Siap. Bang Jones saya ya, sholat. Mungkin Bang Jones ada yang mau disampaikan dulu. Sebelum saya sholat. Oke, saya sholat dulu ya. Siap. Oke. Siap Bang Jones. Siap. Ya. Jadi gimana Bang John terhadap Unirifa tadi gimana? Biar saya nggak 2 kali, biar nanti ada Unirifa baru saya jelaskan. Yang lain aja lagi, kita nanti masuk yang lain dulu. Santa siapa nih? Santa Story Hop Cup selamat siang. Islam apa Kristen? Story Kristen. Tepingannya banyak. Siap. Silakan kita berdiskusi santai, tidak ada hujatan, ada narasi, ada literasi, tidak dilarang penghujatan. Silakan. Iping, selamat sore Iping. Iping, selamat sore Iping. Iping, selamat sore. Jadi gimana udah tahu kan gimana? Iya, begini Bang Datuk, aku izin menambahkan dari statement dari Unirifa tadi jika diizinkan. Ya, silakan. Untuk Bang Jones sini ya. Ya. Oke. Perbedaan ajaran Paulus itu dan ajaran Nabi Isa sendiri ya. Ini jelas berbeda dengan ajaran Paulus dan Nabi Isa dari Yesus itu sendiri. Perbedaan yang pertama ini Bang Jones. Konsep Trinitas yakni kepercayaan bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi. Yakni Bapa, Anak Tuhan atau Yesus dan Roh Kudus. Ajaran ini berbeda dengan ajaran yang diajarkan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Yesus mengajarkan monoteisme, yakni kepercayaan kepada satu Tuhan, yakni menyembah hanya kepada Allah Bapa di surga, yakni datanya di Yohanes 20 ayat 17. Oke, yang perbedaan kedua, ajaran yang diajarkan oleh Paulus dan bertentangan dengan Nabi Isa itu sendiri, yakni Paulus mengajarkan penebusan dosa, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Konsep ini tidak diajarkan dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus itu sendiri, yang lebih menekankan pada pertobatan dan pengampunan langsung dari Tuhan. Perbedaan ketiga, yakni Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Padahal Nabi Isa atau Yesus tidak mengikuti hukum Taurat.
Isa atau Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Perbedaan keempat yakni tidak wajib berkhitan atau sunat. Dalam suratnya Paulus mengajarkan perlunya iman bukan sunat atau khitan. Padahal Yesus sendiri disunat atau nikitan. Datanya ada di Lukas 2 ayat 21. Efesus 5 ayat 19. Perbedaan kelima, yakni Paulus menulis berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Berbeda dengan yang diajarkan Isa atau Yesus dalam Matius 6 ayat 17, Keluaran 40 ayat 31 sampai 32, Matius 26 ayat 39, dan di Bilangan 20 ayat 6. Di situ disebutkan ya, bahwa pentingnya puasa sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Puasa cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menunjukkan ketaatan. Di situ juga disebutkan bahwa Yesus mengajarkan pentingnya kesucian dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi kidu-kiduan dan nyanyi-nyanyian di dalam kekristenan sendiri adalah ajaran Paulus, bukanlah ajaran yang berasal dari Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Perbedaan terakhir dari perbedaan yang lainnya, sebenarnya ada 7 perbedaan. Tapi perbedaan yang terakhir ini yang aku akan statementkan ini yakni Isa atau Yesus mengajarkan tentang pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Nah, di Bible itu sendiri kebersihan itu dihilangkan karena ajaran Paulus itu sendiri. Seperti masuk ke tempat ibadah atau gereja tidak membersihkan diri. Berbeda dengan saudara kita yang di Muslim ya, di Islam, jika mau bahwa Yesus ini juru selamat. Berarti Anda belum bisa. Tertulis di Alkitab, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Iya, karena Yesus pengajarannya itu harus Anda ikuti. Pengajaran Yesus apa? Mengenal Allah satu-satunya, Pak. Iya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti tidak ada seorang pun. Benar. Pun nggak bisa kalau ketemu seperti Nabi Muhammad. Bapak, seperti Nabi kami ya, Nabi Muhammad SAW. Pengajarannya lah yang mengenalkan kami tentang Tuhan. Yang dia bawa Rasulullah itu ya, yang disampaikan kepada umatnya, itulah pengajaran supaya kita selamat. Yesus ini untuk keselamatan, tidak ada pelajaran yang membawa kita ke tidak keselamatan. Iya, tapi bukan untuk menuhankan Dia. Nggak ada itu ajaran di Bible menuhankan Yesus. Yesus ini utusan Allah, jadi kita tuhankan karena udah memang diutus Allah. Yesus itu Allah sendiri. Di mana itu Yesus Allah sendiri? Dia sujud, apa masuk akal kalau Yesus itu Allah sendiri? Dia sujud kepada dirinya sendiri. Ya betul, Bu. Ibu kan membantah Yesus bukan Tuhan. Kalau kulihat ini, Pak. Ini, Bu, tunggu dulu. Enggak apa-apa Ibu membantah, tapi kami menuankan Allah juga. Kami kan dua-duanya kami tuankan. Jadi misalkan enggak itu pun Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Allah juga kan sama juga, kalah juga kami. Beda. Itu namanya menyekutukan, Pak, menduakan Tuhan. Tidak menduakan Yesus Bu. itu. Ya udah, saya tidak menuankan Yesus, saya menuankan Allah. Kan enggak salah saya. Coba ulang. Saya tidak menuankan. Anda tidak menuankan misalkan Yesus. Kan contoh, saya tidak menuankan Yesus, saya menuankan Allah. Kan enggak salah juga, benar juga. Tapi kenapa kau berdoa kepada Yesus? Saya berdoa ke Allah langsung, Bu. Kalau saya, tapi gini ada ujung-ujungnya kalau berdoa dalam nama anakmu Allah, Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dalam nama anakmu Allah, saya berdoa. Amin. Gitu. Itu kan? Jangan pakai pengantara, Pak. Nggak bisa pakai pengantara. Kalau kau berdoa, cara Yesus mengajarkan berdoa bisa itu juga. Sekali aku juga sama Allah berdoa. Bapak kami, Pak, kita buka ya. Cara Yesus mengajarkan berdoa. Saya kasih lihat, Pak ya. Nanti kayak gitu aku berdoa, Bu. Sama Allah langsung aku berdoa. Ini pengajaran Yesus, sabar Pak ya. Iya. Kata Bapak Yesus adalah jalan. Nah, ikutilah apa yang pengarahan Yesus, ajaran Yesus ikuti. Ya udah kalau Ibu tidak bentar ku buka dulu Pak acara Yesus mengajari.
apapun ceritanya, saya percaya Yesus. Tidak ada seorang pun jalan yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Itu yang kupegang. Itu udah benar, tapi bukan berarti menuhankan Yesus. Iya, pokoknya itulah Bu. Saya mau menuhankan Allah, gitulah. Allah, tujuan saya ke Allah, kebenaran dan keselamatan, itu aja. Gak boleh pakai perantara, Pak. Gak Saya boleh. tidak gini Bu, perantara dia kan bikinlah enggak Tuhan dia, bikinlah nabi. Berarti kita ikuti ajaran kebaikannya kan nggak salah. Ya tapi Bapak bukan mengikuti, Bapak menyembah. Yang saya sembah Allah. Tapi kalau berdoa kenapa nama Yesus? Itu karena dia utusan saya. Gimana ya? Karena tertulis di Alkitab tidak ada jalan kebenaran melalui Bapa kalau melalui aku, katanya kan melalui dia kita. Nih, ini ajaran Yesus. Nih, kata Yesus. Gini Bu. Kata Yesus, Bang. Tunggu dulu Bu. Ini aja inti permasalahannya. Ini kan tertulis di ayat itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada apa. Berarti salah ya. Apa musik? Yos, Gibal, mute. Musik, saudara. Aduh, yang berarti aku kan ginilah Bu. Contohnya, aku kan mau nanya Ibu, boleh kan? Halo Bu. Bentar, iya boleh. Bentar Bang. Gini. Boleh. Ini kan tertulis di ayat. Bentar Bang, sebentar. Baru kau bertanya. Bang. Kabar. Akan bertanya kau Bang ya. Nih. Saya kasih lihat dulu pengajaran Yesus. Karena Anda bilang Anda mengatakan Yesus adalah jalan. Nih pengajaran Yesus. Host besari dulu host. Oke, besarin. Kita kasih lihat dulu saudara kita ini ya. Hostku, moderator. Ini menurut ajaran Alkitab ya, ajaran Yesus. Ya, Bibelmu ini Bang nih. Nih kata Yesus. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebab kamu minta sebelum ini kamu minta kepadanya. Ayat apa? Karena itu berdoalah demikian. Nih, Matius 6:9. Kata Yesus, karena itu berdoalah demikian. Nih pengajaran Yesus ya, harus Anda ikutilah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Diam dulu biar kau pinter. Iya sabar, biar kita selesaiin dulu Bang, sabar ya. Mana dia, aduh kabur pula. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Dalam. Ini pengajaran Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami. Mana dia? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau ini yang dalam kurung, ini. Nah, ini yang dalam kurung ini editan, tambahan. Jadi teman-teman netizen perlu kalian ketahui kalau kalian membaca Bible mereka yang dalam kurung itu tambahan. Jadi Yesus mengajarkan kalian berdoa kepada Bapa. Jangan menyebut-nyebut nama Yesus dalam doa kalian. Jangan menyebut Yesus perantara dengan perantaraan. Nih langsung. Nih kata Yesus, karena itu berdoalah. Bapa kami yang di surga. Kalau kami menyebut Yesus. Ya enggak boleh. Itu namanya berarti Anda tidak ikuti perintah Yesus. Ajaran Yesus ini loh. Yang Anda baca itu ajaran gereja. Anda tambah-tambah itu ajaran Yesus Pak. Berdoa begini, mohon kepada Bapak nih. Allah kita percaya, Yesus kita percaya. Iya, tapi jangan kau tuhankan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Apalagi dia, kau bilang lagi nanti dia adalah Allah. Langsung aku nanti kalah. Ya, pinter, bagus nih. Dan di sini Pak ya, nih. Tapi aku ini penting nih. Aku percaya masih sama Yesus. Sebentar kita bahas itu, sabar-sabar nih. Nih Pak ini. Dan ampunilah kami nih. Jadi nggak ada itu ajaran Yesus penebusan dosa berdarah-darah ya. Mati terkutuk enggak nih.
Dan ampunilah kami. Seperti Iya, artinya kalian disuruh memohon ampunan. Enggak bilang Yesus mati terkutuk langsung dosa Anda sudah ditebus. Enggak ada ajaran Yesus seperti itu. Enggak ada. Yesus mengajarkan dan ampunilah kami. Dia mengajarkan kalian berdoa, memohon ampunan dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya kan? Nah, semoga Anda tersadarkan. Jangan lagi kau mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Enggak ada seperti itu, Pak. mau gimana pun agama saya tetap percaya karena aku Iya, itu agamamu. Yang masuk neraka kan kau sendiri. Enggak mungkin kau ngajak-ngajak kami tuh. Ini cuma kami kasih tahu kau supaya kau selamat. perkataan Yesus tidak ada seorang pun yang datang Karena kepada yang Bapa kamu kalau ikuti, tidak Bang. melalui aku. Ya inilah Pak, inilah ajarannya Yesus. Kalau kau tidak ikuti ini ajarannya Yesus, kau tidak sampai ke Bapa. Ajarannya ini. Maka Yesus, kalau aku adalah jalan, tidak satu pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya ikuti ini ajarannya. Ini kata Yesus. Karena itu berdoalah demikian nih. Ini kami doakan tiap kami ibadah, Bu. Ini tetap wajib didoakan, dibacakan, berdoa. Iya, tapi kau kan tambah-tambah Yesus. Kau kasih masuk di situ Yesus, sementara Yesus mengajarkan kau berdoa kepada Bapa. Kau malah berdoa kepada Yesus jadi pengantara. Boleh langsung aja kepada Bapa. Apa sih Itu pakai karena pengantara? di Alkitab, Bu. Itu kan ada buktinya. Aduh, Mana Ibu, itu? ini Mana itu? Di mana? ada seorang pun kedatang. Kasih saya itu di mana? Di mana pengajaran Yesus memasukkan namanya mana? Enggak ada di sini nama Yesus kok. Cara dia mengajarkan ini hanya kepada Bapa disuruh kalian memohon. Buka ayatnya itu, Bu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Saya sudah hafal mati itu. Apa kata Yesus? Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Apa itu? Ini ajarannya. Ajarannya Yesus yang harus kalian ikuti. Ya udah kan. Makanya dia bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bukan ajarannya Bapak pendeta, bukan ajarannya Bapak-bapak gereja. Ajaran yang dibawa oleh Yesus inilah di Bibelmu. Apa itu? Coba Yohanes 17:3. Hidup yang kekal ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau cuma satu-satu yang dibilang Yesus, ngapain pula kau bikinlah segala macam? Satu-satunya Allah yang benar kata Yesus. Itulah ajaran. Maka Yesus berkata, aku adalah jalan. Jalan yang dimaksud itu adalah apa yang disampaikan, pengajaran apa yang disampaikan Yesus itu yang kalian ikuti. Iya. Jangan kau mengikuti bapak-bapak gereja, Bang. Ada itu ajaran Yesus mengikuti. Kalau kalian mau selamat, ikutilah bapak gereja. Enggak ada. Pengajaran Yesus. Jadi, maka Ibu Yesus udah berkata, percaya, aku adalah jalan. Tujuannya itu Bapak. Iya, Ibu kan udah percaya sama Alkitab itu kan? Bible. Bible ini, Bible. Bible itu. Bikinlah Bible, ya percaya Ibu kan? Ini kan perkataannya samalah dengan pengajaran Nabi Muhammad, samalah pengajaran Nabi Isa ini, Yesus ini di Bible sama pengajarannya, mengesahkan Tuhan, tauhid, mengenal Engkau satu-satunya. Itu Yohanes 17:3 loh ajaran Yesus. Hidup kekal ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, ya kan? Iman kami pun demikian dengan pengajaran Yesus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Mereka Rasul kan Allah. selalu framing kata-kata Sama itu seperti yang- Yohanes 17:3 ya. Allah satu-satunya. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu Yohanes 17:3 sama pengajaran. Hah? Apalagi kenapa kau ngedumel? Ini kan supaya kau tidak masuk neraka. Bersyukurlah aku tunjukkan kau jalan. Seperti Yesus menunjukkan jalan. Jalan apa? Inilah jalan yang harus kau ikuti, Bang. Oke, Bang ya. Harus Sekarang ikuti kalau ini ya. masuk Biar ke kau selamat. neraka itu kita tergantung perbuatan kita, Ibu. Kalau kita jahat mau ke gereja pun kita, Ya, kalau iyalah. perbuatan kita nggak bagus, neraka juga. Sama nih Bu, tergantung manusianya. Tergantung Ibu. perbuatan ya. Iya. Kita bahas Kalau ajaran masalah Yesus, neraka jalan kan bilang perbuatan.
Neraka itu kita yang buat. Mau kamu beribadah pun 1000 kali kalau kamu. Oke ya Pak ya, saya iya semua begitu Pak, semua ajaran begitu. Kalau kau berbuat dosa pasti kau dapat ganjaran. Tapi Tuhan mengharapkan kita bertobat, bertobatlah. Ini ajaran Yesus nih. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Disuruh minta ampun ini, nggak ada penebusan dengan darah manusia itu, tumbal darah manusia, nggak ada pengajaran para nabi begitu ya, pengajaran Yesus nggak ada. Hanya doktrin dogma Bapak Gereja bekerja sama dengan si Paulus botak. Sama juga. Hanya kalian juga. tersesat. Banyak yang kita ajaran Islam juga banyak juga tersesat. Samanya kita semua ini, kita kan saling belajar. Di mana? Coba kau tunjuk. Coba di mana itu? Di mana tersesatnya kami ajaran Islam? Apa yang ada di Al-Quran kami, apa yang disampaikan oleh Nabi kami, itu yang kami ikuti. Kalian, apa yang disampaikan Yesus, kalian ingkari. Kalian lebih mengimani perkataan bapak-bapak gereja dengan trinitasnya, dengan ajaran apa kek. Kalian tidak mengikuti Yesus. Kalau Yesus di sini Anda ikuti, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Anda malah berdoa kepada Yesus. Dengan nama Yesus, dengan nama Yesus. Ya Pak, berarti Anda tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Padahal Yesus berkata, aku adalah jalan. Susah ini aku jelaskannya sama ini. Kita kan berdoa itu kepada Allah melalui Yesus. Gak boleh. Mana ajaran Yesus itu melalui dia? Mana? Tapi itu tadi. Cara Yesus berdoa, mengajarkan kalian berdoa melalui Yesus mana? Di sini, nih. Kata Yesus, karena itu, ini nomor 9 ya. Tolong kau ikuti perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus ini di Bibelmu. Matius 6:9, karena itu berdoalah demikian. Titik bertindih, Bapa kami yang di surga. Ini kan sudah sangat jelas ajaran Yesus, Bang. Ini jelas. Yang kau sampaikan itu doktrin dogma Bapak Gereja. Ya udah Bu, kalau Bapak kami yang di surga. Enggak apa-apa Ibu kalau begitu Ibu bilang, enggak apa-apa lah terserah Ibu. Kalau memang doktrin Ibu bilang. Bukan saya bilang, ini data di Bibelmu Bang. Kata Yesus nih. Karena itu nih. Karena itu berdoalah demikian. Aku susah kurasa gini pun itu dibacakan terus tiap kami ibadah Bu. Ku bilang. Iya terserah. Yang penting kita sudah kasih itu kami data percaya ya bahwa wajib itu kalau kita berdoa wajib ada. Jangan lagi kau nyebut Yesus kalau kau berdoa ya Bang ya. Yesus langsung kepada itu, Bapa. Karena Yesus itu perantaranya itu kan udah tidak memang kita ada di sini. Karena tidak, Yesus tidak menyebutkan dirinya perantara di sini. Tidak. Tapi kan udah kamu baca tadi, udah tahu aku kan bilang tidak ada seorang pun katanya kau datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya maksudnya ajaran ini harus kalian ikuti supaya kalian kepada Bapa. Ajaran Yesus. Ya kalau kau mana kau ikuti? Kau menuhankan Yesus? Kau tidak menuhankan Yesus? Karena melalui Yesus. Saya tanya dulu, Pak Fransisius. Ya. Fransisius menuhankan Yesus apa tidak? Aku maksudnya menuhankan Tuhan Yesus. Iya, kau menuhankan Yesus. Saya menuhankan Yesus sebagai perantara menuju ke Bapa Allah. Oke, kita buka data ya. Siapa sebenarnya yang Tuhan? Kau ini bilang Yesus Tuhan. Kita buka data ya. Tak main data lah karena otakmu nggak nyampe juga. Aku udah pusing pun kayak gini Bu. Ibu belum paham ini. Saya nggak paham ya. Padahal itu data loh di Bibelmu Bang. Iya, karena di Bible ini kan belum kamu percaya yakini, jadi susah kamu merasa Bu. Dia kan harus dia pahami semua dia, jangan sikit-sikit saja kamu pahami. Dia memang wajib kita dari nol kita paham baru bisa. Kalau enggak nanti bukan dari nol. Bukan masalah dari nol. Bapak tidak mengikuti ajaran Yesus. Itu aja kok, simple. Kalau Anda sudah mengikuti arahan Yesus, ajaran Yesus, itu udah benar. Tapi ya Anda pun bukan orang Yahudi ya. Ini kita baca ya. Ada bilang Yesus Tuhan. Ini Pak.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di sini menurut Yesus, Pak? Bapaknya ya, Bapak di surga. Bapaknya yang Tuhan. Jangan kau tuhankan Yesus. Karena Yesus bukan Tuhan. Menurut Yesus, Bapak lah yang Tuhan nih. Yesus bersyukur nih. Aku bersyukur. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapak lah yang Tuhan, bukan Yesus. Ini Yesus yang ngomong. Kita buka datanya secara jelas ya, Matius 11:25. Iya. Iya, Bu. Kita buka. Sebenarnya ini kalau nanti kita udah mati semuanya, pasti kita tahu nanti yang mana kebenaran. Kalau sudah mati, Kalau Bapak kita- tidak bisa kembali lagi diskusi. Udah di neraka. Ngapain lagi bisa kembali? Udah di neraka kok. Memang Anda pikir bisa lagi kita Karena balik ke kita- dunia, lantas kita diskusi, Kita kan kita manusia, protes. masih hidup manusia. Kita belum tahu, tapi kalau masih dari aja. zaman dulu ada orang, pasti dia ngerti ini. Nggak ini, boleh kita bicara percaya. begitu, Pak. Nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Nih Yesus yang ngomong nih. Coba Bapak baca. Silakan. Aku udahlah Bu, malas aku baca-baca Alkitab ini. Mama, ini Bible mulu kok doraka lo. Ini Bible mulu kok ndak anggap Biblemu. Malah kami lebih. Ujung-ujungnya Bible ini semuanya kebenaran ya Bu, nggak ada situ yang menjarakan. Al-Quran juga Ya kebaikan. makanya kau baca kalau kebenaran, bacalah, ayo. Al-Quran pun mengajarkan kebaikan. Alkitab semua dengan Aduh, yang membuat kau tersesat, kau tuhankan Yesus, sementara Yesus menyembah. Saya tersesat Bu, saya bukan belum tersesat, saya masih bisa makan. Kasih saya data kalau Yesus Aku Tuhan. maksudnya aku sendiri belum tersesat, masih bisa makan, bisa juga cari makan. Itu sesat di jalan, misalnya kau mau ke sebuah tempat, ya kau tersesat nggak tahu alamatnya. Tapi masih kalau bisa sesat makan nasi. imanmu, ya neraka tempatmu nih, kita baca ya. Pada waktu itu Iman ini berkatalah kebaikan Yesus, semua. Iman aku itu bersyukur kepadamu Bapa. Masih mengajarkan tidak baik. Saya nggak baca lagi Alkitab. Di Bible itu mengajarkan kebaikan, tapi jangan menuhankan anak orang, jangan menuhankan Yesus. Iya, Karena gini, menurut aku ngerti. Yesus, Berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena siapa yang Tuhan? Engkau sembunyikan bagi orang bijak, Siapa? orang padahal, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Panjang kali. Saya tanya, siapa yang Tuhan di sini? Siapa yang Tuhan? Ya, Tuhan, Bapak yang Tuhan, jangan kau tuhankan Yesus. Yesus yang ngomong nih, aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapak. Jangan lagi kau tuhankan Yesus ya. Biar kau nggak sesat. Iya Bu, Karena yang saya Tuhan tetap menurut percaya Yesus dengan adalah agama Bapa. saya Bu, Nasrani ini, Kristen. Aku percaya Yesus. Oke, gini, kita maju sedikit. Maju sedikit, memperdalam Oke, ya. sedikit. Di mana data di Bible Yesus juru selamat bagi karesteng kayak kalian yang makan babi ini? Misalnya, aku juru selamat bagi Oten, pemakan babi, mana? Mana Yesus juru selamat bagi karesteng? Ayo. Babi Bukan, kita tidak bicara masalah enaknya. Kita berbicara masalah juru selamat. Karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Matius 7, bahkan kalian itu diusir. Yang memanggil saya Tuhan, Tuhan, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Nyahlah kau Pransius, kampret. Kau nggak pakai kampret. Tapi kau diusir Bang. Nggak apa-apa Bu, biasanya. Oh iya nggak apa-apa kau diusir ya. Jadi kita kasih lagi data ya ketika kau diusir. Jadi data di Bible itu Pak, tak satu pun Yesus mengatakan dia adalah juru selamat bagi karesteng, gak ada. Gak ada Pak ya. Jadi dia juru selamat bagi siapa? Kalian gak dikenali. Iya. Ya bagi Aku nanya Israel. sama Ibu. Yesus juru selamat bagi Jadi Israel. dia juru selamat bagi siapa sih itu? Bagi Israel. Bukan bagi Oten yang doyan makan babi kayak kalian, nggak ada.
Iya, Kok kita jadi kasih dia bukti, itu juru data? selamat bagi siapa aku bilang sama ibu? Bagi Israel. Siapa dia juru selamat? Tungai di sini? kali pun. Yesus juru selamat bagi orang Israel, bukan untuk Oten, bukan untuk Kristen. Kita buka ya. Aduh ya Allah ya Rabbi, berikan Oke, nanti hambamu aku pindah ke kesabaran. Israel kalau gitu. Ya, tidak. Walaupun kau pindah di rumahnya Presiden Israel sana, tapi kau orang Batak, gak merubah statusmu, kau tetap Batak. Aku orang Karo, Bu. Kita buka data Bang Bukan ya. Batak. Ibu, Apa aku orang Karo, bukan Batak. Karo. Oh beda ya, oke. Walaupun kau tinggal di Israel, tidur di rumah Presiden Israel, ya, tetap kau itu Karo, gak berubah karena darahmu bukan Bani Israel, bukan suku Israel, oke? Iya. Makanya kau itu harus pintar-pintar, ku kasih data dulu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kasih aja. Aku kan pengen belajar nih. Belajar kebenaran. Biar nanti masuk surga. Surga itu pun nggak tahu gimana lah. Nggak pernah tahu surga pun. Kurasa kita semuanya belum ngerti gimana surga itu. Gambaran surgamu itu Bang, ada perkawinan anak domba, Tuhanmu dikawinkan, Itu kan gambaran ada perang aja, naga. Apalah katanya nanti di sini. Tapi kita kan belum tahu. Kan apa kau, gimana. ya makanya itu kan ditafsir-tafsir. Itu yang Iya. menafsir itu bapak-bapak Setelah gereja. nanti Ada kita perang mati, baru kita naga, tahu. perkawinan anak domba, dan kau yang kau mempelainya. Entahlah kau laki-laki, Yesus pun laki-laki. Mungkin juga nggak ada. Entahlah ada main apa itu kalau sama-sama laki-laki. Iya mungkin juga nanti Main nggak apa itu begitu, kalau nggak sama-sama tahu kalian kita ya. laki-laki? Itu Ya kan- itu data di Bible. Itu data di Bible, bukan Bible. tafsiran. Iya, Hari bukan ini ya, hari ini perkawinan anak domba dimulai. Pengantinnya sudah siap sedia. Pengantinnya itu adalah kalian. Iya. Jadi kalau Yesus laki-laki, Anda pun laki-laki, ya apa dong? Kita buka dulu ya 13:3. Buka aja semuanya, Bu. Ya Pak. Biar nanti paham Ibu ajaran Nasrani ini, Kristen ini. Iya, makanya semakin yakin kami dengan keimanan kami setelah tahu isi Biblemu, ternyata kalian semua tersesat. Itu kan menurut Ibu. Ya menurut data di Bible pula. Data di Biblemu ini Yesus itu nih kita ya. Nih. Apa kata di data di Biblemu nih ya? Kamu harus dengar baca sebentar ya. Nih. Kita percaya dengan agamaku, Bu. Iya, terserah. Yang penting kita sudah kasih Apapun lihat. itu katanya, Bu. Kau terima isi Biblemu atau kau mau robek-robek Biblemu, itu urusanmu. Kau bakar pun itu nggak masalah ya. Yang penting kami sudah tunjuk kata. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Bang, juru selamat bagi orang Israel. Bukan untuk Oten yang suka makan babi tidak bersunat, ini bukan. Nih. Ya, jadi Yesus tidak mengenal di luar Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel. Iya. Dan Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Bang, juru selamat bagi orang Israel, bukan untuk kalian. Kalian itu disebut guk-guk. Tahu kan guk-guk? Kang anjrit. Tahu hantu. Ya, Hantu. itulah gambaran Yesus Itulah terhadap setan, ya kan? Anda. Makanya di Matius 7, ya, orang-orang memanggil Tuhan itu akan diusir. Jadi ini lihat ya, Yesus itu juru selamat bagi orang Israel, bukan untuk Oten. Lihat data ya. Oke. Iya, Bu. Makanya kalau saya minta di mana Yesus? Bu, sama aja sama aku. Aku percaya dengan Yesus juru selamat menurut. Ya, berarti kok cuma iman buta, nggak ada data tuh. Cuma bisik-bisik tetangga. Kalau tetanggamu bilang, Yesus juru selamat kita loh, kok sudah percaya? Yesus jalan kebenaran dan jalan satu-satunya menuju ke Bapa. Iya, memang bagi orang Israel,
bagi orang Karo, Batak, atau orang Makassar, orang Indonesia nggak ada. Nggak ada data di Bible Yesus juru selamat bagi semua orang, nggak ada. Atau Yesus juru selamat bagi Kareste, nggak ada. Yang ada di Bible Yesus juru selamat bagi orang Israel. Nih, ini data ini. Kecuali kau revisi lagi, kau tambah di situ orang Karo, orang Batak, orang Manado, Tator, boleh kau edit. Kasih tahu itu bagian pengeditan. Kita tahu orang Israelnya semuanya. Ya entahlah. Manusia kan zaman dulu tak dari situ. Mungkin dalam mimpimu ya. Iya kan? Mungkin ketika kau bermimpi kau merasa orang Israel ya. Oke ya, kita buka lagi kita kan dari data nomor Matius 7 ya. Matius 7. Ini pencerahan Bang ya, untuk mengedukasi. Kau terima atau tidak itu urusanmu ya. Yang penting kita berbaik hati menunjukkan supaya kalian itu tidak dipanggang di neraka jahanam. Enggak apa-apa Bu, belajar ya kan. Betul, belajar. Sama Ibu kalau gitu bisa belajar. Bagus. Ya karena kami ini menguasai Bible Pak. Kalian aja yang malas. Mana yang baiknya. Iya. Kalian aja yang malas belajar Bang. Kalian malas. Cuma bayar perpuluhan tahunnya nggak mau belajar. Yang lain Bu. Nih. Kayak ke Room Abu Strong yang lain masuk juga aku cerita juga aku sih. Apa bagus. Karena kami di sini kami komal-komal Muslim itu tidak menghujat Pak. Iya. Nah ini nih. Aku ke ini di sini bukan Pak untuk memahami. Aku ingin memahami gitu adanya. Yang nah, mana ini Pak ajaran ya ini nih. Jelaskannya bukan dikata Yesus lagi Pak ya. Ini yang kubuka ini pengajaran Yesus semua. Karena Yesus itu berkata aku adalah jalan. Jalan yang dimaksud Yesus adalah pengajarannya. Pengajarannya. Percaya dengan agama saya karena Yesus itu jalan. Ya nggak apa-apa. Saya tidak akan datang ke rumahmu memaksa kau supaya kau masuk Islam, enggak. Cuma saya menunjukkan data bahwa ini pengajaran Yesus. Nah kita buka ini ya. Terakhir ini ya biar disambung oleh saudara-saudara saya. Ini kata Yesus apa ya? Matius 7 Bang ya. Coba kau nanti pelajari di rumahmu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa yang kau ikuti bukan kehendak Yesus. Oke? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripada aku, Prasius. Ya, kau diusir kau. Enyahlah daripada aku, Prasius. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, yang memanggil Yesus Tuhan adalah Oten. Kalian kan? Kalianlah yang akan diusir Yesus nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah daripada aku, Prasius. Itu endingnya ya, kalian diusir kalau menuhankan Yesus. Silakan teman-teman, saudaraku yang lain. Di sini hujan deras. Hujan deras. Jadi kata Yesus, enyahlah kau Prasius. Kau kampret pembuat kejahatan. Nah itu kata Yesus Bang ya. Itu data di Biblemu. Kalau sebentar boleh kau buka-buka data-data yang ku sampaikan tadi. Kau terima atau enggak itu bukan urusan kami lagi ya. Kami udah menyampaikan. Kita kan belajar. Ya? Nanti kan kita pahami itu. Iya kan. Belajar. Boleh. Kalau nggak belajar itu ya bisa-bisa Anda bodoh selamanya. Harus banyak belajar Bang. Betul Bu. Teman-teman yang lain silahkan. Nanti kan kita udah paham begini ajaran Kristen. Di sini hujan deras. Itu yang kita perlu Bu. Iya, kami paham Pak. Kami paham kalau Kristen itu hanya modal imani doang. Cuma modal iman, akal dimatikan. Sudah nyata tadi data-data, dalil dalam Biblemu sendiri, pengajaran Yesus sendiri yang kami tunjukkan. Tapi kau masih bilang inilah itulah, ya terserah, yang penting sudah disampaikan. Bukan ini itulah maksudku tadi Bu. Memang di ajaran itu memang pasti Bu bilang, tapi kan. Nah baguslah, berarti kok ada akal Bang. Iya pas Ibu bilang, ada juga nanti itunya, makanya perlu kita belajar Bu. Betul Bang.
Jadi Nanti jangan kita imani, cuma tapi kita nggak memahami, kan ini harus dipahami. Iman kita sendiri pun Ya. kita nggak paham nanti ya kan. harus dipahami Pak bahwa pengajaran Yesus itu memohon ampunan kepada Bapa, bukan mengimani dia mati terkutuk, menumbalkan dirinya untuk dosa-dosa. Nggak ada itu, nggak ada ajaran seperti itu. Iya. Ya, yang ada itu ya disuruh bertobat, memohon ampun. Itu Yesus tadi pengajarannya. Ampunilah kami Bapa. Yesus mengajarkan itu loh. Beginilah cara kalian berdoa. Itu yang harus kalian ikuti. Cara-cara Yesus. Maka Yesus berkata, aku adalah jalan. Tapi, apapun itu modelnya atau kenapa pun datanya, Yesus tetap untuk Bani Israel. Itu poin ya, Bani Israel. Dan poin kedua, kalian akan diusir, yang menuhankan Yesus akan diusir. Jadi 2 poin itu yang harus kalian dalami ya. Yesus untuk Bani Israel, juru selamat bagi Israel. Dia tidak pernah mengenal keresteng. Paulus lah yang membuat keresteng. Itu pertama kalinya pada pengikutnya disebut Kristen. Yesus tidak pernah tahu. Makanya di dalam Bible tertulis, Yesus adalah juru selamat bagi orang Israel. Dan orang-orang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Oke, sekian ya Bang ya. Iya. Rasa cukup ya? Iya Bu. Ada Roh Kudus naik, Roh Kudus. Jadi kita udah siap belajarnya Bu. Ya Bang, itu yang kita sampaikan tadi, itu yang kamu baca-baca sambil bertanya-tanya, tanyakan ke pendeta itu. Ya. Saya nanti akan tanya sama Tanyakan. pendeta yang Ibu bilangkan tadi. Betul, Saya bagus. sampaikan sama Betul, kawan-kawan Bang. Nasrani ya. Entah apa tanggapannya nanti. Tanya begini Bang, Ya. tanya begini Bang, itu di Bible ternyata Yesus itu juru selamat bagi orang Israel loh. Nggak ada kita disebut gitu Bang ya. Nanti tunjukkan. Roh Kudus, iya tunjukkan. Ya, Itu apa ya? Kristen toh, Bang? Ini ngeri kali ku tengok gambarmu. Kenapa kok begini gambarmu ini? Kau apa di kepalamu ini, Bang? Ngeri kali ku tengok kau ini. Panjang rambut. Sudah gondrong saya. Ngeri kali. Kayak sarang tawon. Bapak Roh Kudus, saya apa dulu ya, limitkan ya mic-nya. Ya, mute aja Bang. Sambil nyimak-nyimak kan. Kenapa kau Roh Kudus? Apa belajar. penyakitmu? Apa gatal-gatal, kudis, kura? Apa keluhanmu Bang? Ade baru minum obat. Sakit kepala. Sakit. Minum obat tadi. Sakit kepala. Kalau sakit Bang, minum Roiko campur Kalpanax. Itu resep ya, itu manjur. Tidak bisa begitu memakai. Racun. Bercanda. Bercanda. Apa yang ingin disampaikan Bang? Sebab saya tahu itu. Pada semua ini saudara-saudara yang lain pada tidur ya, Mbak. Ustadz Alif mau diskusi sama Roh Kudus. Ustadz, Bang Mahadewa, Bang Handi, Bang Natali. Silakan pada molor semua. Silakan. Mbak, itu apabila itu begitu Tuhan itu tidak tiga, satu. Tuhan tidak tiga. Orang bilang Tuhan tiga, satu dia, tapi ini bisa jadi tiga, begitu. Satu tapi bisa jadi tiga. Pribadinya. Bisa. Jadi membelah diri. Biasa dengan ibu. Tadinya satu. Bisa. Iya. Sama ada film Aling Darbat, dia bisa bela dapat diri pakai ilmu itu. Apa? Peleng apa? Nonton TV. Aling Darbat. Aling Dharma. Itu Aling Darbat. Aling Dharma ya di TV. Aling Dharma. Kau bilang Aling Darbat. Dapat diri jadi banyak. Ya, saya contoh pesawat.
pesawat itu DP roda ada. Pesawat. DP badan pesawat itu bapak besar. Jadi yang Ya usah dulu ke pesawat deh. Ke beca dulu, Ya, beca. Tuhan besar Beca itu. ini 3 rodanya. Wih, dengar dulu lah. Beca 3 rodanya kan? Ah, beca 3 rodanya. Kalau yang 1 roda ini lepas, apakah beca ini masih bisa jalan? Bisa, dia akan dari Tuhan itu, dia bisa pasang ulang ilmu, dia bisa pasang ulang, sulap lagi, ada Bukan. bola. Bukan Orang terbang. kenapa orang sedeng naik ya Allah. Bang, Karena sehat. Tuhan itu tidak bisa bekeng, dia bisa terbang. Apa nggak bisa bekeng? Apa? Aduh, ya Allah. Makanya Coba kau ngomong ini, itu jangan, Pak, jalan Bang. sama- Kalau kau ngomong, Bang, tolong jangan sambil ngunyah. Bersihin dulu mulutmu itu, baru ngomong baik-baik supaya jelas intonasinya. Sama Sulawesi Tengah saya. Orang Sulawesi Tengah. Saya orang Iya. Sulawesi Tengah. Orang Sulawesi Tengah, tapi Sampai kan logat nggak begitu. ngomongnya. Ya, saya di pulau, di Banggai, saya di Banggai Pulauan. Oh, di pulau. Oh, aku pikir kau di hutan. Di hutan ya? Bukan. Di hutan juga saya gak pergi biasa cari durian. Kok di hutan pantas rambutmu kayak gitu, kayak sarang tawon. Hati-hati loh kalau kau cari durian di hutan, banyak tawon, dia pikir sarang tawon. Dia kerumuni rambutmu, gak mampus. Sampai maksud Ya Allah, ya. begini. Itu beca itu kan tadi ibu bilang kalau ada bola tidak ada satu. Kenapa suaranya Bang? Coba perjelas, Bang. Besari suaramu, nggak kedengeran. Besari, coba. Besari dulu suaramu. Coba. Mic itu deketin mulut. Nggak kedengeran suaramu. Ayo. Tadi kan ibu bilang, so jelaskan suara, jelas, kuat, keras. Jelas sekarang. Lanjut. Beca kan 3 bola. Ibu Ya, 3 roda, bukan bola. Kuku roda. Roda 3. Roda 3. DP ban sebelah kanan, ketuaan Yesus. Ban sebelah kiri itu Roh Kudus. Yang ban belakang itu dia Bapak. Dorang itu sama-sama satu beca. Begitu. Jadi dia tidak berpisah-pisah. Orang bisa. Ketika kempes ini roda sebelah kiri, ya, atau Roh Kudus atau Yesus, apakah beca ini masih bisa jalan? Nggak bisa jalan tuh. Kalau beca itu 3 roda, kempes 1 atau akan Tuhan. Bagaimana? Tuhan. Oh, beca ini Tuhan. Ada ilmu. Dia ada ilmu. Dia sulap. Yakin lagi. Sulap dan Tuhan. Ya Allah. Begitu. Itu perumpamaan, Ya Ibu. Perumpamaan. Segininya otaknya mereka, ya Allah. Perumpamaan itu. Bunda, Tuhan disamakan dengan beca. Dengan Iya. Perumpamaan. Katanya dia sulap lagi kalau kempes bannya. Tukang sulap Tuhannya, ya Allah. Coba Bunda, ini penonton muslim apa Kristen penonton? Penonton. Ini cewek cantik kayaknya. Penonton. Itu contoh itu. Sama dengan ibu seandainya kalau ibu tidak mengerti kan tadi saya kasih contoh lagi. Kasih contoh lagi. Tuhan, ibu saya kasih tanya, ibu punya ayam di rumah, ibu piara ayam. Enggak ada ayam. Enggak ada ayam, ada contoh lain. Enggak ada ayamku, enggak ada ayamku, enggak pelihara aku ayam. Ada contoh lain yang agak-agak inilah. Apa di rumah? Ada piara apa? Burung. Pelihara apa ya? Enggak ada. Oh, pelihara burung. Contoh saja ini. Enggak, saya tidak pelihara burung, tapi ada burung. Perumpamaan ibu itu betulnya perumpamaan. Ibu macam punya ayam. Ibu punya ayam. Kau bilang aku pelihara burung. Oh, ya oke lah, perumpamaan
Ayam bertelur, ya. Bertelur. Berapa ayamnya? Baru dapat telur itu. Dapat telur itu. Ada anak lagi. Dia berpicak, meletas begitu. Ada ayam. Yang keluarkan juga bukan ayam. meletas, Kambing dan menetas. sapi. Ya Allah ya Rabbi. Begitu. Tetap ayam. Jadi begitu. Dia tetap Tuhan. Oh, jadi ketika menetas, kau ibaratkan ini yang 3 ini adalah hasil menetas. Berarti yang mamanya siapa? Mama ayam nih, yang punya telur siapa? Tapi itu Tuhan yang Roh Kudus. itu. Tuhan Dan yang kau besar. ibaratkan telur. Ketika telur ini menetas, siapa ini? Siapa mamanya nih? Siapa betinanya yang punya telur? Roh Kudus atau Bapak atau siapa? Bapak itu. Oh Bapak, Bapak yang punya telur. Menetas telur, keluar Yesus. Tuhan juga dia. Begitu saya punya maksud. Oh lain. Dia keluar Tuhan juga. Sama-sama Tuhan. Oh, keluar Tuhan. Jadi ketika telurnya Bapak menetas, telurnya Bapak menetas, keluar Tuhan, gitu. Oh, sama juga Tuhan. Jadi orang Tuhan juga ada nama itu. Jadi kalau ada umpama dia ayam, tetap juga ada nama ayam, begitu, Ibu. Oh, ya Tuhan. Jadi anggaplah ini Bapak, ini ayam. Ini anggap ya perumpamaan ya. Gitu. Nah, ketika ayam ini bertelur, menetas telurnya, keluar Yesus. Ya, Yesus. Yesus ini adalah Bapa. Dia juga Tuhan, tapi anak Tuhan dia. Oh, anak Tuhan. Jadi dia ayam tapi anak ayam gitu ya. Begitu. Tuhan telur dengan Tuhan ayam gitu loh, Bunda. Tuhan telur dengan Tuhan ayam. Jadi Roh Kudus ini Roh Kudus ngapain? Roh Kudus ngapain kerjanya? Saya di bengkel, patah palban ganti oli, gitu. Oh, ganti oli. Ganti oli. Roh Kudus bengkel. Oh, di bengkel maksudnya. Bocor sama ganti, saya dibayar. Oh, berarti Roh Kudus tukang tambal. Oh, tukang tambal. Oh iya. Baru dia bengkel. Oh iya betul. Ganti oli. Oh, ganti oli nih Roh Kudus. Mama segitunya Tuhan. Itu bapak saya ganti oli. Kalau bocor, bapak saya bengkel. Ampun. Ambil alih, Bang. Jadi lanjut. Jadi ayam, kapan ayamnya pergi ke bengkel? Ketemu ini Roh Kudus. Ayamnya ke bengkelnya kapan? Contoh itu bahasa ayam pergi di bengkel. Ayam pergi di bengkel bagaimana itu Om itu? Contoh itu. Contoh perumpamaan. Iya, ayam itu kan Bapak, telur itu kan Yesus. Roh Kudus ini adalah tambal ban, bengkel. Nah kan harus ketemu itu ayam dengan. Gimana lagi? Bunda lanjut Bunda. Maghrib itu di bengkel. Sabakar kali tempat di bengkel. Bang Baal nggak nyambung. Bang Roy ini tadi bilang. Saya punya bahasa logat terus setengah itu. Iya, kagak ngertos. Bang Roy bilang, Roh Kudus tukang tambal. Bagaimana? Pasti Bang ngerti Ibu. Ibu mau beli kopi di kios, di warung. Kopi. Oh ini kopi lagi, kopi. Oke, saya beli kopi. Ibu cakap beli kopi apa? Torabika. Kopi kapal api. Kapal api. Tidak bisa kapal api. Tidak bisa. Apa dong? Nggak bisa. Bunda nggak bisa kapal kopi api. Nih. Kopi Torabika. Torabika lah. Ya, kita ikuti Roh Kudus. Bisa itu. Ya, Torabika. Boleh kapal api.
Ya, oke. Tidak bisa dia terabika, mesti terabika dia. Ya, mesti. Terabika Oke, itu saya kan ikuti. ada Terus kopi ini setelah saya pulang ke rumah, saya rebus air tuh. Terus Ibu mau beli kopi, baru DP kopi itu terabika, ada DP susu pula, begitu. Dia satu bungkus. oh, 3 in 1. Ada kopi, ada susu, ada gula. DP ya Ada DP pembungkus susu. itu Bapak yang besar itu. Oh, yang bungkusnya adalah Bapak. Bapak. Isinya Roh Kudus dan Roh Kudus dan anak. Yesus itu yang isi Roh Kudus dan Yesus. Isinya. Oke. Ketika kopi ini tertumpah, gimana dong? Apa Bapak juga tertumpah? Semua tertumpah? Apa Bapak juga ketika Yesus disalib, apa Bapak juga mati? Tidak mau tak tumpah dia itu Ibu. Oh, udah tertumpah. Oh iya. disiram. Ya, tertumpah. Tidak mau tertumpah Oh, tidak disiram. Contoh itu Ya. perumpamaan. Oh, perumpamaan itu dapat contoh. Kopi begitu. Emang mengerti Gini, kan saya itu kasih- siapa bilang mengerti. Saya kasih data begini ya. Gak usahlah kita ke Telur, gak usah ke Beca. Saya ke sini aja Bang ya. Coba kau lihat layar Bang, layar. Kau lihat layar ya, nih. Coba, saya ingin penjelasanmu nih. Di ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus, ada Bapa di atas. Ini apa ini udah bener? Mana yang ayam di situ? Tidak ada ayam di situ. Nggak ada Bang Baal juga masa ada ayam? Salah lagi Bunda, sorry Bunda. Bang, coba jelaskan nih gambar nih. Ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa, turun burung merpati, kemudian ada suara dari langit. Apa kata suara di atas? Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Coba jelaskan nih, apa maksudnya? Saya tidak tahu itu. Coba sampai pendeta yang tahu bakal saya bicara begitu, jelas. Oh, Saya ampun tidak deh. tahu. Ya kalau kau tidak tahu, ya kau makan tempe aja Bang. Saya juga makan tempe di sini, makan nasi dan tempe, enak. Nggak kau makan apa? Hah? Tempe biasa digoreng, pakai tepung. Aku pikir kau goreng Dengan pakai sayur. oli. Aku pikir kau goreng pakai oli. Digoreng pakai oli. Oh, nggak bisa ya. Iya, nggak bisa ya. Yang kelapa. Oh. Sama ada ibu beli salak begitu, buah salak. Itu contoh. Oh, ini kita cerita salak lagi. Kau umpamakan lagi Yesus salak. Oke, lanjut. Buah salak itu Salak biji di dalam ada 3 begitu. Oh iya, 3 bijinya salak. Nah, terus? Itu Bapak. Baru dapat isi di Oh, dalam. kulit salak ini Bapak. Kan? Dalam Kan 3 di dalam. Roh Kudus, orang 1 begitu. Itu baru 2. Yang satunya kamu ya? 3. Kan 3 di dalam nih bijinya. Kulitnya adalah Bapak. Satunya Yesus, satunya Roh Kudus. Satunya lagi kamu. Itu Bapak. Siapa namamu Bang? Dapat biji besar yang Bapak. Biji besar. Oh biji basar. Dapat biji besar Bapak itu. Ini sekarang salak ya, entah sebentar. Tidak boleh mau makan lagi, jangan lagi ibu bilang mau makan. Ya, saya tidak makan. Jadi kalau diumpamakan Trinitas itu ketuhanannya si Roh Kudus ini, salak itu biji kulitnya adalah Bapa. Kasihan ya, masa Tuhanmu kau samakan dengan biji kulit salak? Ya, di dalamnya itu. Mau itu. Ini yang ngajari kau siapa Bang? Yang ngajari kau ini perumpamaan yang begini siapa? Pendeta.
tidak bisa dimakan. Enggak, yang ngajari kau ini pendetamu Kau atau kau sama ngarang itu. sendiri? Kau ngarang sendiri ya, Bang? Ya Allah. Kau ngarang atau kau Pendeta yang bakas. Oh, pendetanya dikasih tahu sama pendeta. Oh, mama iya. Pendetanya yang kasih tahu. Siapa nama pendetanya, Bang? Bang, siapa nama pendeta yang kasih tahu kau itu kalau Pak Lukas. Oh, Pak Lukas. Oke. Hebat kali Pak Lukas ya. Pak Lukas, pendeta. Ya, jadi setelah kau diceritain Tuhanmu itu ibaratnya kulit salak. Pendeta Lukas. Kau rajin bayar ini Bang ya? Kau rajin bayar perpuluhan? Bukan. Apa dia di kampung? Iya, aku pernah dengar namanya sih. Pak Lukas kah? Tapi tidak bayar saya. Hah? Kau tidak pernah bayar perpuluhan? Oh, Pak Lukas. Setiap ada saya diminta, tapi saya kadang-kadang tidak mau kasih. Oh, sering diminta, tapi abang tidak mau kasih. Kadang-kadang tidak. Tapi dia marah-marah. Kalau nggak dikasih dia marah. Iya, dia kumpul doi. Dia marah dia kalau nggak dikasih. Tidak dapat surga, masuk neraka. Nah, bilang pendeta bilang kalau kamu tidak mau kasih doi masuk neraka. Dia bilang tidak ada Oh, kalau Roh Kudus tidak kasih doi masuk neraka. Oh, mama kasihlah dia doi. Itu masuk neraka, tidak selamat kamu, dia bilang. Oh, pandai kali dia bohong. Kamu. Jadi harus bayar ya. Jadi sering kau dimintai ya. Oh dia kalau orang Bakasnya banyak doi. Oh. Jangan balia, banyak sekali DP jamaah Bakasnya kasih jamaahnya dia. Saya tiap pergi di bengkel. Oh. Dia Bakasnya kasihan ya. Banyak. Mintalah doinya dia, doinya minta. Pak Pendeta kita bagi 2 dong. Dikasih kalau kau minta. Pelit kali pendeta. Ini mau diapakan ya? Bang, kita sapa dulu lah. Takut aku ini juga nanti dosa aku ya. Karena aku tengok ini dia agak-agak inilah. Agak-agak. Nanti aku dosa lagi kalau aku ini. Ricky, Bang Ricky. Bang Ricky nih kah? Oh, Bang Ricky. Bang Ricky mau ngobrol lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Anggur Asam nih bawah ya. Abu ya. Iya, Anggur Asam. Lanjut. Ini namanya Roh Kudus. Tapi tadi kalau Tritunggal kan ada Bapak Firman Roh Kudus. Ditanya Roh Kudusnya dia jawab tukang bengkel dirinya sendiri. Dia nggak tahu mungkin ya Tritunggal itu diantaranya Roh Kudus gitu. Roh Kudus Tritunggal itu kau termasuk di dalamnya atau Roh Kudus yang lain? Bagaimana? Kau kan Kristen, Tritunggal, Bapak Firman dan Roh Kudus kan? Ya kan? Oke. Stand up. Pak dengar suara. Kau kan Kristen. Kristen kan Tritunggal kan, Bapak, Firman dan Roh. Lebih singgali pula malah kau dengar. Ya gitu kan, Tritunggal itu Bapak, Firman dan Roh Kudus. Iya begitu. Bapak tadi Tuhan. Ya, 3 tapi 1. Ya, bapaknya Tuhan yang mana? Yang menciptakan atau yang kau bilang tadi itu yang melindungi aja itu? Kayak kulit kau bilang ya. Kulit kan cuma melindungi aja.
Dia Bapa yang besar itu kayak pesawat yang saya bilang tadi. Dia pesawat, DP badan pesawat itu Bapa yang besar itu. Bagi itu DP perumpamaan, DP bola itu Roh Kudus dan Yesus. Begitu. Yang mana yang Roh Kudusnya kalau pesawat apa? Begitu dia DP besar yang Tuhan besar itu DP pesawat. Ya Tuhan besar pesawat. Roh Kudusnya yang mananya? Pesawat yang besar yang kalau pesawat kan besar pesawatnya. DP badan pesawat itu. Kalau kau bikin pengandaian kan berarti di dalam pesawatnya ada firman, ada roh. Iya. Roh Kudusnya yang mana kalau pesawat? Iya. Siapa Roh Kudusnya? DP bola yang sebelah kiri, baru DP Tuhan Yesus sebelah kanan, bola. Bola apa bola? DP bola itu. Hah? Bola maksudnya? Apa bola? Apa bola? Pesawat ada bola di mananya? Oh. Ya. Bola apa? Di pesawat mana ada bola? DP bola yang di bawah itu pada DP bawah pesawat. Ah, bannya. Bannya kan? Bola pesawat. Apa maksudnya bola? Nyambung. Dia punya bola pesawat itu Yesus dan Roh Kudus. Baru DP badan pesawat itu Bapa yang besar begitu. Bola rodanya maksudnya bannya ya. Ya, bannya itu DP ban. Oh, dia punya ban itu sebelah kiri, belah kanan. Berarti Roh Kudus sama Yesusnya kecil maksudnya. Iya, dia Tuhan kasih dia, Tuhan kasih. Tuhan besar yang pesawat itu. Bukannya ban sama itunya udah nyatu sama pesawat lah jadi satu gitu. Nggak cocok. Iya, dia baku tempel itu memang dia baku tempel. Orang tidak bisa. Tapi kalau orang suka baku pisah boleh. Ku tempel orang saling menyatu. Kalau cuma bannya kan berarti bukan Bapa, bukan Tuhan. Kalau sebelah. Jadi kalau pesawat kan tetap pesawat, walaupun cuman nggak ada bannya, tetap bisa terbang. Cocok Tuhan bagi kau. Sampai begitu dia sampai pendeta kasih contoh itu. Kau ngandaikan sama pesawat. Cocok pesawat itu yang bisa terbang. Ban itu kalau nggak ada pesawatnya nggak bisa terbang. Berarti nggak sama Tuhan itu nggak bisa. Ada bannya pun pesawat itu bisa terbang. Kok nggak tahu ada pesawat yang di air nggak pakai ban? Saya tahu pesawat terbang di langit. Yang di langit itu pun nggak pakai ban. Kok parkir aja dia ada bannya. Ya kan? Gak cocok, cari yang lain lah pengandaiannya yang lain. Apa yang kira-kira? Beca. Beca. Bapaknya yang mana? Bapak dia bola balakan. Roh Kudus yang di sebelah kiri dengan